Jika bukti sebelumnya hanya membuatnya merasa putus asa, maka tindakan Lu Xuan saat ini benar-benar memakukannya di pilar rasa malu sehingga dia tidak akan pernah bisa berbalik. Nodon, suaranya penuh tangisan ketidakberdayaan dan ketakutan. Bab 45 mulai sekarang kamu bisa dipanggil Xiao Bai. Lu Xuan tidak peduli tentang drama kesuciannya yang lebih memilih mati daripada dipermalukan. Hari ini dia datang untuk mengajari wanita bodoh ini pelajaran dan membuatnya mengerti mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Jari-jarinya bergerak cepat di layar. Dia tidak mengubah judulnya tetapi dia menyimpan beberapa konten untuk dirinya sendiri. Untuk saat ini dia hanya memilih beberapa tangkapan layar dari buku harian itu. Dia tidak terburu-buru untuk merilis rahasia militer yang lebih penting dan foto-foto kontak. Oke, sudah dikirim. Lu Xuan menggoyangkan layar ponsel di depan mata Bai Yanxi dan sebuah seringai jahat muncul di sudut mulutnya. Dasar jalang bau, apa kau senang sekarang? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Mata Bai Yanxi terpaku pada layar ponsel hingga dia melihat dengan jelas bahwa Lu Xuan benar-benar mempublikasikan isi buku harian menjijikkan itu. Meskipun referensinya adalah seseorang, tulisan tangan indah yang familiar dan cinta yang mengerikan semua mengindikasikan bahwa protagonisnya adalah dia. Orang lain tidak bisa tahu itu dia, tetapi dia mengenalinya dalam sekejap dan mungkin orang tuanya juga akan mengenalinya. Hatinya langsung tenggelam ke dasar dalam sekejap dan darah di tubuhnya seolah membeku. Tetapi segera dia juga dengan tajam memperhatikan bahwa apa yang dilepaskan Lu Xuan hanyalah sebuah buku harian dan tidak mengandung bukti fatal yang akan menghancurkannya dan seluruh keluarganya. Penemuan ini membuat hatinya yang tadinya tercekat di tenggorokan menjadi sedikit tenang. Rasanya seperti melihat secercah cahaya redup dalam kegelapan tanpa akhir tetapi mungkin itu adalah jebakan. Lu Xuan untuk sementara memberinya secercah harapan. Ketakutan itu sedikit surut seperti air pasang tetapi diikuti oleh penghinaan dan ketidakberdayaan yang lebih dalam. Dia tahu bahwa dia benar-benar akan celaka setelah jatuh ke tangan pria muda namun sangat kejam ini. Kali ini dia tidak lagi berani bersikap arogan atau melawan. Bai Yanxi menggigit bibir bawahnya dengan erat, gigi-gigi putihnya hampir membuat bibir lembutnya berdarah. Dia perlahan menutup matanya, bulu mata lentiknya membuat dua bayangan samar di bawah cahaya menyembunyikan semua emosi di matanya. Ketika dia membukanya lagi, mata yang dulunya setajam pisau itu kini dipenuhi keheningan mematikan. Siswa Lu Xuan. Dengan susah payah dia mengeluarkan kata-kata ini, suaranya sangat serak. Ii berjanji padamu aku salah, tolong biarkan aku pergi, biarkan keluarga Bai pergi. Hehe. Lu Xuan tertawa pelan dengan makna ambigu. Tawa itu terdengar sangat kasar di kantor yang sunyi. Kau tahu kau salah sekarang, untungnya belum terlambat. Matanya tertuju pada kaki Bai Yanxi yang sedikit gemetar karena marah dan dipermalukan. Nadanya tenang tetapi mengandung perintah yang tak perlu dipertanyakan lagi, berlutut. Dua kata sederhana ini seperti dua palu berat yang menghantam jantung Bai Yanxi dengan keras. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Lu Xuan dengan tidak percaya. Baginya, Direktur Departemen Keuangan Universitas Yanjing dan Putri Wakil Komisaris Politik Wilayah Militer berlutut di hadapan seorang siswa. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Apa, kamu tuli? Alis Lu Xuan sedikit terangkat dan suaranya menjadi 3 kali lebih dingin. Aku menyuruhmu untuk berlutut. Tubuh Bai Yanxi bergetar hebat dan kukunya menggali dalam ketelapak tangannya menyebabkan rasa sakit yang tajam. Dia mengertakkan gigi, urat-urat menonjol di dahinya, dan harga diri batinnya serta ancaman realitas terkoyak dengan liar. Seiring waktu berlalu, udara di kantor seolah membeku, membuatnya sulit untuk bernapas. Akhirnya di bawah tatapan dingin Lu Xuan, tubuh tegang Bai Yanxi perlahan mengendur. Dia menundukkan kepalanya yang dulunya angkuh seperti burung merak yang kalah dan menyingkirkan semua bulunya yang indah. Dia bergerak di depan Lu Xuan selangkah demi selangkah dengan susah payah dan setiap langkah terasa seperti dia berjalan di tepi pisau. Kemudian lututnya menjadi lemas dan dengan bunyi gedebuk dia perlahan dan memalukan berlutut di lantai yang dingin. Tangan Bai Yanxi tergantung lemas di sisinya dan kemudian seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menopang tangannya di tanah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rambut hitam legamnya jatuh menutupi semua ekspresinya saat itu. Lu Xuan mengagumi pemandangan di hadapannya dan rasa penaklukan yang kuat melonjak di hatinya. Dia perlahan membungkuk, mengulurkan jari-jarinya, dengan lembut mengangkat dagu Bai Yanxi dan memaksanya untuk mengangkat kepalanya. Wajah yang dulunya cantik itu sekarang dipenuhi dengan rona malu dan jejak air mata, tetapi matanya masih menyimpan sedikit keras kepala dan kebencian yang mendalam. Lihat aku. Suara Lu Xuan rendah dan magnetis namun dengan sedikit nada bahaya. Bai Yanxi terpaksa menatap matanya, kebencian di matanya hampir mengeras menjadi zat padat. Aku tidak suka sorot matamu. Ujung jari Lu Xuan dengan lembut membelai dagu Bai Yanxi yang halus, nadanya lembut tetapi setiap kata menusuk. Mulai hari ini, kau adalah anjing yang kupelihara, Lu Xuan, kau mengerti? Wajah Bai Yanxi berubah pucat pasi dalam sekejap, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Anjing, dia benar-benar membandingkannya dengan seekor anjing.
Apa kamu dengar bahwa aku akan menanyakan pertanyaan lain padamu? Suara Lu Xuan tiba-tiba berubah menjadi kasar. Ya, aku mendengarnya. Suara Bai Yanxi setipis nyamuk dengan nada sengau yang kuat. Setiap kata seolah-olah diperas keluar dari tenggorokannya yang penuh dengan penghinaan dan keputusasaan. Bagus sekali. Lu Xuan mengangguk puas, senyum di wajahnya menjadi semakin jahat. Karena ini anjing, ia harus punya nama. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Bai. Nama Xiao Bai ini mengingatkannya pada anak anjing putih yang dia punya saat masih kecil. Anak anjing itu lembut, patuh, dan akan mengibas-ngibaskan ekornya memohon ampun. Newbie. Suara Lu Xuan sedikit menggoda. Suruh saja mahasiswa yang menunggu stempel di luar sana untuk kembali dan berhenti menunggu di sini dengan bodohnya. Dia berhenti, matanya menyapu tubuh ramping Bai Yanxi dan menambahkan dengan penuh arti, tunggu sebentar, sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak mungkin terjadi di sini. Jika mereka menguping di luar, itu tidak baik untukmu atau aku, terutama untuk reputasimu. Ketika Bai Yanxi mendengar ini, dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin dari dahinya, hatinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Lu Xuan selanjutnya, dan perasaan dipermalukan hampir membuatnya pingsan. Dia berpikir untuk melawan dan bertempur sampai mati. Namun, dia tidak berani. Pria bernama Lu Xuan ini benar-benar iblis. Dia benar-benar bisa melakukan apa? Begitu bukti mengenai rahasia militer terungkap, seluruh keluarga Bai akan hancur dan kemuliaan serta kerja keras ayahku seumur hidup akan musnah. Sejak kecil hingga dewasa, ayahnya mengajarinya bahwa keluarga adalah hal terpenting dan kehormatan keluarga adalah yang terutama. Demi keluarganya, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri. Bai Yanxi berdiri dari tanah dengan susah payah. Kakinya sedikit lemas karena berlutut terlalu lama dan tekanan psikologis yang sangat besar. Tubuhnya berguncang beberapa kali dan dia hampir jatuh lagi. Dia berpegangan pada dinding yang dingin dan berjalan menuju pintu kantor selangkah demi selangkah seperti zombie. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar dan meraih gagang pintu yang dingin. Dengan bunyi klik, kunci pintu terbuka. Di luar pintu, koridor masih ramai dengan orang-orang dan mahasiswa yang berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang menunggu dengan cemas. Melihat pintu kantor terbuka, semua mata menoleh. Ketika mereka melihat wajah pucat dan rambut acak-acakan Bai Yanxi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, samar-samar merasa bahwa suasananya agak tidak beres. Bai Yanxi menarik napas dalam-dalam dan mencoba memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Dia berbicara dengan suara serak, teman-teman sekelas, kalian kembali dulu. Hari ini Departemen Keuangan sedang ada urusan, jadi kami tidak bisa menangani bisnis untuk saat ini. Datang lagi besok-besok. Suaranya sangat lembut dengan getaran yang hampir tidak terasa. Ketika para siswa di koridor mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi gempar dengan desahan dan erangan yang muncul satu demi satu. Ah, apa yang terjadi? Aku menunggu begitu lama untuk apa-apa. Benar, aku sudah menunggu lebih dari 1 jam. Direktur Bai terlihat sangat buruk hari ini, apakah dia sakit? Meskipun para siswa penuh keluhan selama diskusi, mereka tidak berani mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, keagungan Bai Yanxi sehari-hari sudah sangat tertanam di hati orang-orang. Mereka bubar berdua dan bertiga, dan koridor segera menjadi kosong. Bai Yanxi menatap koridor kosong, merasakan keputusasaan di hatinya. Dia perlahan menutup pintu kantor. Pintu berat itu menghalangi segala sesuatu dari dunia luar dan seolah-olah juga menghalangi semua harapannya. Setetes air mata kristal akhirnya tidak bisa dikendalikan, meluncur turun dari sudut mata, mengalir di pipi pucat, menetes ke lantai dingin, dan pecah menjadi percikan air. Bab 46 menaklukkan Bai Yanxi yang sombong. Para siswa di koridor bubar 2 dan 3 orang. Tak lama kemudian koridor kembali sunyi. Bai Yanxi bersandar di pintu tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa menghadapi ancaman Lu Xuan dia tidak bisa bersembunyi dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya dan kemudian dia menunggu seolah-olah dia menerima takdirnya. Namun tindakan yang diharapkan tidak terjadi dengan segera. Lu Xuan masih duduk di posisi yang sama seperti sebelumnya, tidak berdiri maupun mendekat. Dia hanya berbicara perlahan, suaranya membawa sihir yang mempesona. Xiao Bai, kemari. Lu Xuan melambaikan tangannya, gesturnya santai dan kasual seolah-olah dia sedang memanggil anak anjing yang patuh. Wajah Bai Yanxi langsung berubah dari pucat menjadi merah dan kemudian dengan cepat memudar meninggalkan hanya kepucatan yang hampir transparan. Xiao Bai nama ini dan tindakan ini adalah siksaan yang lebih tak tertahankan baginya daripada mempermalukannya secara langsung. Dia menggigit bibir bawahnya erat-erat, kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangannya. Dia membuka matanya dan melihat wajah Lu Xuan dengan senyum jahat. Dia menyeret kakinya yang berat, setiap langkah terasa dipenuhi timah dan berjalan dengan gemetar di depan Lu Xuan. Bai Yanxi dulunya dikenal sebagai Mulan di markas distrik militer. Keterampilan bertarungnya luar biasa dan bahkan prajurit top di pasukan penjaga ayahnya jarang ada yang bisa menandinginya.
Saat ini dia seperti anak anjing yang penurut dan pemalu menundukkan kepala sombongnya di depan Lu Xuan. Jika mereka yang dulu mengagumi dan takut padanya melihat adegan ini, rahang mereka mungkin akan ternganga kaget. Lu Xuan menepuk pahanya dengan senyum yang tidak berubah di wajahnya. Ayo, Xiao Bai, duduk di sini. Tubuh Bai Yanxi tiba-tiba menegang, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan duduk di pangkuan Lu Xuan dengan rasa malu. Saat tubuh mereka bersentuhan, dia langsung diliputi rasa malu. Wajahnya menjadi pucat, air mata menggenang di matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak membiarkannya jatuh. Lu Xuan melingkarkan tangannya di pinggangnya, merasakan tubuh yang kaku di lengannya, senyum di bibirnya menjadi semakin puas. Dia tidak terburu-buru ke langkah berikutnya tetapi berkata dengan nada berbisik, Anda tahu Direktur Bai, jika saya tidak menemukan rahasia Anda hari ini, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada wanita cantik seperti Anda dalam hidup ini, kan? Jari-jarinya dengan lembut menyentuh rambut yang tergerai di dekat telinganya lalu perlahan meluncur ke bawah untuk menyentuh kulit lehernya yang lembut. Kamu seperti bunga lotus salju yang tumbuh di puncak gunung bersalju, anggun, suci, dan mengintimidasi. Terdengar nada geli dalam suara Lu Xuan. Tetapi semakin seperti ini, semakin orang tidak bisa tidak ingin mendaki, ingin memetiknya, ingin melihat seperti apa bunga lotus salju ini setelah dipetik. Seluruh tubuh Bai Yanxi tegang seperti batu, tidak berani bergerak. Dia bisa merasakan kehangatan jari-jarinya dan aroma napasnya dan itu semua membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan dipermalukan. Tapi dia tidak berani melawan dan dia tidak bisa melawan. Bukti-bukti itu seperti pedang Damokles yang tergantung di atas kepalanya, menghalanginya untuk membuat gerakan sedikit pun. Jari-jari Lu Xuan meluncur di sepanjang lehernya dan perlahan menuju kerahnya. Dia bermain-main dengan kancing kerahnya. Jangan lakukan ini. Suara Bai Yanxi penuh air mata, penuh ketidakberdayaan dan permohonan. Lu Xuan berhenti dan menatapnya. Kenapa? Apa kau tidak suka? Bai Yanxi menggigit bibir bawahnya dengan erat dan akhirnya tidak bisa menahan air matanya yang meluncur turun ke pipinya. Dia tahu bahwa memohon ampun tidak ada gunanya dan bahwa perlawanan akan menjadi penghancuran diri sendiri. Dia hanya bisa menutup matanya dan membiarkan air mata penghinaan mengalir dengan tenang. Lu Xuan melihatnya menahan rasa sakit dan kesenangan menaklukkan di dalam hatinya mencapai puncaknya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Sekitar 1 jam kemudian, Bai Yanxi menatap langit-langit dengan mata kosong. Terdeteksi bahwa pertahanan psikologis orang yang menjadi target telah benar-benar runtuh, harga diri dan rasa bangganya telah hancur, dan sejumlah besar nilai kontrol telah diperoleh. Nilai kontrol saat ini 100.100. Hadiah sebuah apartemen seluas 100 meter persegi di Bai Jingyuan dekat Universitas Yanqing. Poin hadiah 500 poin. Dapatkan hadiah drop acak tingkat pemula kefasihan Pua. Lu Xuan melihat perintah sistem dan diam-diam merasa senang. Awalnya dia berencana untuk menyewa apartemen di luar karena dia tidak tahan dengan hal-hal menjijikkan di asrama. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku mengantuk seseorang akan mengirimiku bantal. Aku langsung mendapat apartemen dan itu di Bai Jingyuan dekat Universitas Yanqing. Ini adalah bangunan keluarga di kompleks militer dengan keamanan dan lingkungan yang sangat baik. Yang lebih mengejutkan adalah skill Puanya hilang. Ini adalah hal yang baik. Bukankah akan lebih mudah untuk menipu gadis-gadis itu di masa depan? Melihat Bai Yanxi yang nilai kendalinya di lengannya telah maksimal, Lu Xuan sangat puas. Bai Yanxi dan Chen Yubing, putri seorang wakil komisaris politik dari wilayah militer dan putri seorang kepala wilayah militer, akan sangat berguna jika mereka disimpan di tangan. Dia tersenyum jahat dan menepuk pipi Bai Yanxi dengan lembut, Xiao Bai jadilah anak baik. Bulu mata Bai Yanxi sedikit bergetar dan dia perlahan menoleh untuk menatapnya. Ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi tidak ada lagi rasa dingin dan penolakan seperti sebelumnya. Aku sedikit haus, ambilkan aku segelas air, perintah Lu Xuan. Baik, Tuan, jawab Bai Yanxi hampir tanpa sadar ketika dia mendengar kata-katanya, suaranya membawa kelembutan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia bangkit dari kaki Lu Xuan, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan berjalan menuju dispenser air dengan kaki yang masih sakit. Dia menuang segelas air, memegangnya dengan kedua tangan, dan membawanya kepada Lu Xuan seperti seorang pelayan yang berperilaku baik dan patuh. Lu Xuan mengambil cangkir air, menyesapnya, dan mengangguk puas. Perasaan memaksimalkan nilai kontrol itu sangat berbeda. Anda benar-benar dapat memukul kemanapun Anda tunjuk dan itu dilakukan seperti yang Anda katakan. Kemudian Xiao Bai Lu Xuan meletakkan cangkir air di atas meja dan menunjuk ke dokumen-dokumen di atas meja yang berisi beberapa aplikasi penggantian biaya siswa. Stempel ini untukku. Oke, Tuan. Bai Yanxi menjawab dengan hormat lagi, lalu mengambil dokumen-dokumen di atas meja dan mulai menyegelnya. Gerakannya masih seefisien seorang prajurit, tetapi ekspresinya telah berubah total. Tidak ada lagi keagungan dan ketidaksabaran sebelumnya di matanya, hanya semacam kelembutan.
Setelah mengecap dokumen, Bai Yanxi tiba-tiba berlutut di depan Lu Xuan dengan bunyi gedebuk, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya salah sebelumnya. Saya telah mempermalukan Anda. Saya minta maaf." Dia tampak sangat ketakutan, khawatir Lu Xuan akan marah karena sikapnya sebelumnya. Lu Xuan menatap Bai Yanxi yang berlutut di depannya dan rasa penaklukan yang lebih kuat melonjak di hatinya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagunya, membiarkannya menatapnya. "Oh, tidak apa-apa," Lu Xuan berkata dengan nada santai, "aku akan memaafkanmu setelah aku mengecapnya." Dia berhenti sejenak, dengan kilatan main-main di matanya. "Selain itu, kamu harus berhubungan baik dengan Direktur Chen Yubing di masa depan. Kalian berdua akan menjadi teman baik lagi." Ketika Bai Yanxi mendengar nama Chen Yubing, tubuhnya bergetar hampir tak terlihat. Dia ingin menolak dan bertanya mengapa, tetapi untuk beberapa alasan ketika dia bertemu dengan mata Lu Xuan yang dalam, kata-kata yang ingin dia katakan seolah-olah diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Dia hanya bisa mengangguk dan setuju seolah-olah dia telah menerima perintah yang tidak bisa dilanggar. Bab 47 Pertemuan dengan Kembang Departemen Luo Xiaoran. Lu Xuan tersenyum tipis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hatinya bahwa begitu cangkang kebanggaan Bai Yanxi hancur total, inti yang terungkap begitu patuh dan penurut bahkan lebih berperilaku baik daripada anak kucing domestik. Kedinginan dan ketajaman asli yang membuat orang menjauh sekarang hilang digantikan oleh sanjungan yang hati-hati. Xiao Bai, suara Lu Xuan menggoda dan dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya dengan lembut seolah-olah dia menghibur binatang kecil yang ketakutan. Mulai sekarang, kamu dan Direktur Chen Yubing harus berhubungan baik. Kamu tidak boleh terus berselisih satu sama lain seperti sebelumnya dan terus memainkan drama Mars bertabrakan dengan bumi setiap hari. Dia berhenti sejenak dan menambahkan dengan penuh arti, kamu seharusnya mengerti maksud saya tentang beberapa hal. Oh, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu kamu bahwa Chen Yubing sekarang sama seperti kamu. Dia menuruti perintah saya dan sangat berperilaku baik. Ketika Bai Yanxi mendengar ini, sedikit ketidakpercayaan dan keterkejutan dengan cepat melintas di mata burung phoenixnya yang baru saja mendapatkan kembali sebagian semangatnya. Dia membuka mulutnya sedikit seolah ingin memastikan sesuatu benar-benar Tuan Chen Yubing dia juga. Wanita itu sahabatnya di masa lalu benar-benar akan tunduk pada pria di depannya. Lu Xuan melihat ekspresinya yang tercengang dan merasa itu cukup menarik seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni yang telah dia ukir dengan tangannya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh rambut halus Bai Yanxi, gerakannya menunjukkan kendali yang tak perlu dipertanyakan. Tentu saja itu benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Dia sama sepertimu, kucing kecilku yang patuh. Bai Yanxi mengangkat kepalanya dengan patuh dan bertemu dengan mata Lu Xuan yang dalam, yang penuh dengan rasa ingin tahu dan sedikit kekaguman yang tak terlihat. "Tuan, aku sangat penasaran, mengapa Anda memilih kami berdua? Apakah kami menyinggung Anda dengan cara tertentu sebelumnya?" Lu Xuan terkekeh dengan sedikit menggoda dan santai dalam senyumnya. Sebenarnya, jika kalian berdua tidak begitu ceroboh dan menahanku di sini seperti mengajak anjing jalan-jalan, aku benar-benar tidak akan berpikir untuk mengambil tindakan terhadapmu. Lagi pula, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia menjentikkan jarinya seolah-olah dia sedang membersihkan debu yang tidak penting. "Oke, berhenti bertanya begitu banyak pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan." Lu Xuan berdiri, meluruskan lengan bajunya, dan nadanya kembali normal. Stempelnya sudah selesai. Mohon selesaikan aplikasi beasiswanya dengan cepat dan transfer uangnya ke kartu saya secepatnya. Kalau untukmu. Dia melirik Bai Yanxi dengan senyum jahat di wajahnya. Jangan khawatir, ada hal-hal yang lebih menarik yang akan datang. Saat kamu berada di luar, ingatlah untuk memanggilku dengan namaku, bukan guru. Jika seseorang mendengar kita, mereka mungkin berpikir kita memiliki rahasia. Bai Yanxi menundukkan kepalanya dengan cepat, pipinya sedikit memanas, dan mengangguk dengan patuh, suaranya setipis nyamuk. "Ya, guru, bukan, teman sekelas Lu Xuan, saya ingat." Lu Xuan bersenandung puas, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Semuanya sudah selesai dan langkah selanjutnya adalah memeriksa rumah yang terletak di Bai Jingyuan yang baru saja diberikan oleh sistem. Tempat itu adalah bangunan keluarga kompleks militer terkenal di dekat Universitas Yenqing. Ia memiliki lokasi geografis yang unggul, tindakan keamanan kelas 1, dan lingkungan yang sempurna. Memiliki sarang sendiri akan membuat segalanya jauh lebih nyaman di masa depan. Entah saya ingin Chen Yubing, Gu Yunxi, dan yang lainnya datang dan melaporkan pekerjaan mereka, atau saya hanya ingin ketenangan, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Begitu saya berjalan keluar dari gedung perkantoran, embusan angin panas awal musim panas bertiup ke arah saya. Lu Xuan menyipitkan matanya dan hendak mengeluarkan ponselnya untuk memanggil taksi, tetapi dia melihat sekilas kecelakaan kecil yang tampaknya terjadi di jalan yang dipenuhi pepohonan tidak jauh dari sana. Seorang gadis tinggi dengan sosok tubuh yang figuratif kini terbaring di tanah dengan cara yang agak memalukan dengan dokumen dan buku yang berserakan di seluruh lantai. Gadis itu mengenakan kemeja sifon putih dengan keras sedikit terbuka yang memperlihatkan tulang selangkanya yang halus dan sepotong kecil kulit putih salju.
Dia mengenakan celana jeans biru muda ketat di tubuh bagian bawahnya yang dengan sempurna menguraikan kaki panjangnya, bahkan ketika dia jatuh sosoknya yang bangga tidak dapat disembunyikan. Lu Xuan bukanlah orang yang suka ikut campur, tetapi entah kenapa suasana hatinya sangat baik hari ini. Ditambah lagi, gadis itu memang cantik, jadi dia mengambil langkah dan berjalan ke sana. Baru ketika dia mendekat, Lu Xuan bisa melihat penampilan gadis itu dengan jelas. Dia mengerutkan kening, menopang dirinya dengan satu tangan dan menutupi pergelangan kaki kanannya dengan tangan yang lain. Butiran-butiran halus keringat keluar dari dahinya yang mulus dan ekspresinya tampak sangat kesakitan. Dia memiliki wajah oval standar dengan fitur halus yang tampak seolah-olah digambar khusus untuknya. Mata berairnya yang besar yang sekarang berkaca-kaca karena rasa sakit membuatnya tampak lebih menyedihkan. Sebuah nama dengan cepat terlintas di benak Lu Xuan, Luo Xiaoran. Benar, itu dia. Sebagai kecantikan yang diakui di tahun pertama Departemen Pertunjukan, dia menetapkan statusnya sebagai dewi di antara mahasiswa baru Universitas Yanqing dengan penampilan dan sosoknya yang luar biasa serta tarian klasiknya yang memukau di pesta penyambutan. Di kehidupan sebelumnya ketika Lu Xuan masih menjadi siswa pecundang yang tidak dikenal, dia sering mengagumi kecantikan dari Universitas Luo ini di forum sekolah dan berbagai peringkat kecantikan sekolah. Saat itu, dia hanya bisa menjilat layar secara diam-diam di belakangnya dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Aku tidak menyangka bahwa setelah kelahiranku kembali aku akan bisa bertemu denganmu dengan cara ini. TSK, apakah ini takdir? Bagaimana kamu bisa melewatkan kesempatan yang datang ke pintumu? Lu Xuan tertawa diam-diam dalam hatinya dan langkahnya sedikit dipercepat dengan ekspresi khawatir muncul di wajahnya pada waktu yang tepat. Teman sekelas, apakah kamu baik-baik? Dia berjalan ke Luo Xiaoran dan bertanya dengan suara lembut sambil secara alami mengulurkan tangannya untuk menopang lengannya. Rasanya hangat, lembut, dan halus saat disentuh yang membuat jantungnya berdebar-debar. Ya, rasanya enak. Luo Xiaoran jelas tidak menyangka seseorang akan datang membantu secepat ini dan dia tanpa sadar menatap Lu Xuan. Ketika dia melihat wajah tampan, dia tertegun sejenak, lalu dia meringis karena sakit di pergelangan kakinya. Matanya langsung dipenuhi air mata kesedihan, dan suaranya juga sedikit terisak. Teman, sepertinya aku keseleo pergelangan kaki. Pergelangan kakiku sangat sakit dan aku tidak bisa bergerak. Dia menggigit bibir bawahnya dan tatapannya yang berlinang air mata sudah cukup untuk membuat pria manapun merasa kasihan padanya. Bisakah kamu membantuku berdiri? Aku punya formulir yang sangat penting di sini yang harus aku serahkan ke kantor urusan akademik sekarang, kalau tidak, akan terlambat. Luo Xiaoran menunjuk ke potongan-potongan kertas yang berserakan di tanah dan berkata dengan nada cemas. Baru saat itulah Lu Xuan menyadari bahwa memang ada beberapa dokumen yang berserakan di sekitarnya, salah satunya tampak seperti semacam formulir aplikasi. Dia terharu dan berpikir dalam hati bahwa itu benar-benar seperti seseorang yang mengiringkan bantal tepat ketika dia mengantuk. Dia hanya khawatir tentang bagaimana memulai percakapan dengan wanita cantik ini di sekolah. Dia dengan cepat menarik tangannya yang terasa kebas karena tidak sengaja menyentuh lengan orang lain dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, tentu saja membantu orang lain adalah tradisi yang baik dari mahasiswa zaman sekarang. Jangan khawatir, mari kita lihat apakah cederanya serius dulu. Saat dia berbicara, dia berjongkok dan matanya tertuju pada pergelangan kaki ramping Luo Xiaoran. Bab 48 Kecantikan di jurusan mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Lu Xuan memiliki senyum tipis di wajahnya dan bertanya dengan sopan teman sekelas, bolehkah saya membantu Anda berdiri? Luo Xiaoran sedikit terkejut, mata berairnya yang besar berkedip dan menatap Lu Xuan. Lapisan kabut tipis dengan cepat mengembun di rongga matanya seolah-olah air mata akan menetes dalam sedetik berikutnya dan suaranya bergetar dengan sedikit rasa sayang. Tidak apa-apa, teman sekelas, terima kasih banyak. Siapapun yang melihat penampilan lemah dan tanpa tulang itu akan merasa simpati. Dia tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dengan lembut, meletakkannya di lengan Luo Xiaoran, dan dengan sedikit kekuatan, dia membantunya berdiri dari tanah. Rasanya halus dan lembut di tangan, dan rasanya sangat enak. Aduh, Luo Xiaoran baru saja berdiri tegak ketika dia mengeluarkan teriakan lagi seolah-olah dia merasakan sakit yang tak tertahankan di pergelangan kakinya. Dia mengambil langkah kecil dengan ragu-ragu dan tubuhnya langsung miring secara dramatis, hampir jatuh lagi, mulutnya mendesis karena udara dingin sakit-sakit sekali. Kali ini air mata benar-benar jatuh, air mata besar bergulir di pipinya yang halus dan dia tampak sangat basah, aku merasa kasihan padanya. Dia menatap Lu Xuan tanpa daya, teman sekelas 2 benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Melihat ini, Lu Xuan menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya pada waktu yang tepat. Dia mendukungnya lagi dan berkata dengan lembut, teman sekelas, saya pikir kamu terluka parah. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekolah dulu, jangan menunda. Tidak. Luo Xiaoran menggelengkan kepalanya dengan cemas dan menunjuk dokumen-dokumen yang berserakan di tanah. Mahasiswa, saya punya formulir yang sangat penting di sini yang harus segera diserahkan ke kantor urusan akademik, jika tidak, akan terlambat untuk memilih beasiswa. Dia menggigit bibir bawahnya, matanya penuh ketidakberdayaan dan memohon seolah hidupnya akan suram jika dia ketinggalan formulir ini.
Bagaimana dengan teman sekelas ini? Dia sepertinya telah membuat keputusan besar. Rona merah yang tidak wajar muncul di pipinya dan suaranya setipis nyamuk. Bisakah kamu menjemputku dan kemudian mengantarku ke kantor urusan akademik, oke? Sepasang mata berlinang air mata itu menatap Lu Xuan dengan ragu-ragu seperti seekor kelinci kecil yang ketakutan menunggu penyelamatan. Lu Xuan langsung setuju, tidak masalah, menolong orang lain adalah tradisi yang baik dari mahasiswa zaman sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, dia membungkuk dengan cepat memegang lutut Luo Xiaoran dengan kuat dengan tangan kirinya dan melingkarkan tangan kanannya di pinggangnya yang ramping dan mengangkatnya menyamping dalam pelukan putri standar. Tubuh dalam pelukanku lembut dan harum namun dengan kekakuan yang hampir tidak terlihat. Namun, tepat ketika Lu Xuan mengangkat Luo Xiaoran dan hendak mengambil langkah, Luo Xiaoran dalam pelukannya tiba-tiba meledak. Ah, teman sekelas apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Luo Xiaoran menjerit tajam begitu keras hingga bisa menembus separuh kampus. Ekspresinya yang awalnya menyedihkan langsung berubah menjadi ngeri seolah-olah Lu Xuan adalah semacam monster. Tenang teman sekelas, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Kamu bertindak seperti berandalan. Itu adalah kejahatan. Dia meletakkan tangannya di dada Lu Xuan, seolah mendorongnya menjauh dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya ringan dan bergetar, lebih seperti belayan yang setengah hati. Namun ekspresi wajahnya sangat berlebihan, matanya terbuka lebar penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Kemudian, adegan yang lebih dramatis terjadi. Air mata Luo Xiaoran meledak seperti banjir. Dia berteriak sekuat tenaga. Teman sekelas, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku, Wu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini di siang bolong? Aku hanya memintamu untuk mengantarku ke kantor urusan akademik. Bagaimana bisa kau? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kejadian-kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga ini bahkan membuat Lu Xuan sedikit mengangkat alisnya. Dia berhenti dan menatap Luo Xiaoran yang tampil di pelukannya dengan penuh pengabdian, merasa sedikit geli. Gadis kecil ini benar-benar pandai bermain trik. Apakah ini penipuan yang terjadi padaku? Suara teman sekelas Lu Xuan masih tenang bahkan dengan sedikit nada geli. Apa maksudmu? Bukankah kamu memintaku untuk menjemputmu? Apa yang kau inginkan dariku sampai memelukku? Luo Xiaoran sepertinya mendengar fitnah besar. Suaranya tiba-tiba meninggi dengan nada menangis, tetapi setiap kata jelas. Teman sekelas, bahkan jika kamu tertarik dengan kecantikanku, kamu tidak bisa menggunakan cara tercela seperti itu untuk memaksaku. Aku bukan gadis seperti itu. Tolong lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan berteriak minta tolong. Lu Xuan mengangkat bibirnya membentuk senyuman menggoda dan tanpa mengatakan omong kosong apapun padanya, dia meletakkannya dengan mantap di tanah. Begitu kaki Luo Xiaoran menyentuh tanah, pergelangan kaki yang terlalu sakit untuk berjalan tadi langsung pulih dan dia berdiri dengan mantap di sana. Tidak ada tanda-tanda keseleo pergelangan kaki sama sekali. Dia bahkan tanpa sadar menyesuaikan posturnya, takut orang lain tidak bisa melihat kekuatannya setelah dipermalukan. Ini belum berakhir. Langkah Luo Xiaoran berikutnya membuat Lu Xuan merasa bahwa bahkan Oscar pun berutang patung emas padanya. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresi kesedihan dan kemarahan yang luar biasa muncul di wajahnya, dan kemudian dia meraih kerah kemeja sifonnya dengan kedua tangan. Sizzle! Terdengar suara renyah kain robek. Luo Xiaoran benar-benar merobek lubang besar di kerah bajunya yang memperlihatkan tepi pakaian dalamnya yang berwarna terang dan area kulit putih seputih salju yang lebih luas. Tindakannya begitu menentukan dan ekspresinya begitu tepat seolah-olah dia benar-benar menderita perlakuan tidak manusiawi dan akan mati untuk membuat tekadnya dan mengungkap kekejaman itu. Setelah melakukan semua ini, dia terhuyung mundur 2 langkah sambil menutupi kerahnya yang robek dengan satu tangan dan menunjuk Lu Xuan dengan tangan lainnya. Suaranya melengking, dasar binatang yoyo. Bajingan. Di sepanjang jalan utama, beberapa mahasiswa yang lewat tertarik oleh keributan di sini dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bab 49 Si cantik di departemen suka memanfaatkan orang lain. Hanya pengembalian uang. Lu Xuan melihat pemandangan dramatis di depannya dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Apakah gadis kecil ini menganggap dirinya bodoh atau apakah dia berpikir bahwa semua pria di dunia harus tunduk padanya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Apakah dia seorang penipu? Ini benar-benar segar. Lu Xuan telah hidup selama 2 kehidupan dan telah melihat segala macam monster dan iblis. Namun penipuan tingkat rendah semacam ini benar-benar terjadi pada gadis tercantik di departemen Universitas Yanqing. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Teman sekelas, tanahnya dingin. Apakah kamu sudah selesai bermain? Lu Xuan menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan santai dengan sedikit nada menggoda yang tidak disembunyikan. Luo Xiaoran tampaknya tidak menyangka Lu Xuan akan bereaksi seperti ini. Dia berhenti menangis tiba-tiba dan ekspresi sedih di wajahnya membeku. Kemudian seperti kucing yang ekornya terinjak, dia menjerit, "Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu melakukan ini padaku dan kamu masih berani tidak mengakuinya. Kemari dan lihat semuanya, bajingan ini melecehkanku." Ketika dia berteriak, para siswa yang sudah melihat-lihat dengan rasa ingin tahu segera berkumpul seperti kucing yang mencium bau ikan, menunjuk dan berbicara.
Hei, bukankah ini Luo Xiaoran dari Departemen Akting? Apa yang terjadi? Lihat pria itu, dia terlihat seperti orang yang baik, tetapi aku tidak menyangka itu. Luo Xiaoran menangis dengan sangat sedih hingga kerahnya robek. Dia pasti bertemu dengan seorang gangster. Lu Xuan mendengarkan diskusi di sekitarnya tanpa bergerak. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto wajah menyedihkan Luo Xiaoran yang berlinang air mata dan bukti yang sengaja dia tunjukkan berupa kerahnya yang robek. Luo Xiaoran tertegun oleh tindakan tiba-tibanya dan kemudian menjadi lebih marah. Kamu berani mengambil gambar? Apakah kamu mencoba mengancamku? Aku beritahu kamu, aku tidak takut padamu. Jangan khawatir, kecantikan Luo Da. Lu Xuan menggoyangkan ponselnya, senyum penuh arti di bibirnya. Aku suka berbicara dengan fakta. Jangan khawatir, nanti kamu akan sangat senang untuk menjelaskan kepadaku dengan jelas apa yang terjadi. Dia terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan wanita setingkat ratu film seperti ini, cara terbaik adalah membiarkan sistem yang menanganinya. Selama skandal itu keluar, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya. Benar saja suara perintah sistem berdering di benak saya pada saat yang tepat. Ding, seseorang target yang dapat dianalisis baru telah terdeteksi. Memindai informasi foto. Target orang Luo Xiaoran. Segera setelah itu serangkaian data muncul di benak Lu Xuan. Nama Luo Xiaoran. Penampilan 94. Nilai kontrol 0. Pengukuran 786.277. Tinggi 160 cm. Berat 48 kg. Lu Xuan mengangkat alisnya. Dengan skor kecantikan 94, dia memang pantas mendapatkan gelar sebagai kembang sekolah. Tapi ukuran dan berat badan ini, wow, terlalu kurus. Dia terlihat seperti manusia kertas yang bisa diterbangkan angin. Seberapa keras seseorang harus menurunkan berat badan untuk mencapai efek ini? Membosankan. Evaluasi target dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi dia suka memanfaatkan orang lain. Dia merasa senang ketika melakukannya. Dia juga sangat bangga dan memiliki harga diri yang kuat. Suka memanfaatkan orang lain. Lu Xuan menyentuh dagunya dan, dikombinasikan dengan penampilannya barusan, dia memiliki gambaran kasar di benaknya. Sepertinya wanita cantik di sekolah ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi secara pribadi. Material hitam telah dibuat. Opsi 13000 RMB untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Opsi 2 voucher penukaran material hitam tanda kali 1 untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Hanya 3.000 yuan untuk materi hitam. Lu Xuan mencibir. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, materi hitam dengan harga ini hanya berkualitas rata-rata dan tidak akan menyebabkan banyak masalah. Namun, sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Mampu membuat siswa terbaik dari Departemen Akting ini menderita kemunduran sepadan dengan harga tiketnya. 3.000 yuan untuk ditukar. Lu Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Pertukaran selesai 3.000 yuan dikurangkan dari saldo akun. Begitu dia selesai berbicara, rentetan informasi yang familiar langsung membanjiri pikiran Lu Xuan, kompleks namun terorganisasi dengan baik. Pada saat yang sama, dokumen PPT baru diam-diam dibuat di antarmuka app enkripsi ponsel. Lu Xuan menahan senyum di wajahnya dan mengklik ringkasan PPT. Detail inti dari materi hitam Luo Xiaoran, seorang mahasiswa baru di Departemen Pertunjukan di Universitas Yanqing, telah mengambil keuntungan dari platform belanja online selama bertahun-tahun dan hanya mengembalikan uang. Puff. Meskipun Lu Xuan memiliki pengendalian diri yang luar biasa, dia hampir tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak ketika dia melihat kata-kata ini. Dapatkan tiket gratis hanya pengembalian dana. Ini gaya lukisan berubah terlalu cepat. Seorang dewi sekolah yang glamor dan cantik, mengenakan semua merek terkenal dan trendy, dan dengan aura, aku kaya, di setiap gerakannya, sebenarnya adalah pelaku pelanggaran kebiasaan yang dengan panik memanfaatkan platform belanja online besar dan tidak pernah bosan memainkan permainan hanya pengembalian dana. Kontras ini sangat lucu, sungguh luar biasa. Lu Xuan tiba-tiba merasa bahwa 3.000 yuan itu sepadan. Ini bukan lagi materi gelap, ini hanyalah sumber kebahagiaannya hari ini. Dia menahan tawanya dan melanjutkan membaca. Deskripsi spesifik target orang Luo Xiaoran dari keluarga berada. Ayahnya adalah Luo Zhenxiong, wakil gubernur provinsi Sichuan dan Jiangsu dan direktur departemen keamanan publik, dan ibunya adalah Liu Qin, sipir penjara wanita pertama kota Yangzhou. Luo Xiaoran tumbuh besar bersama neneknya. Karena orang tuanya sibuk bekerja dan dia kekurangan kasih sayang orang tua untuk waktu yang lama, dia memiliki cacat tertentu dalam karakternya yang terwujud dalam pengejarannya yang berlebihan terhadap hal-hal materi dan kepuasan psikologis dari memanfaatkan barang-barang murah. Dia kembali ke orang tuanya setelah sekolah menengah pertama, tetapi kebiasaannya memanfaatkan barang-barang murah sudah mengakar kuat dan sulit diubah. Dia telah terlibat dalam perilaku penarikan wol jahat di berbagai platform belanja online seperti Taobao.com dan Kiki selama bertahun-tahun termasuk tetapi tidak terbatas pada memanfaatkan celah platform pengembalian jahat, propaganda palsu dan cara lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, di antaranya perilaku pengembalian dana saja tanpa pengembalian sangat sering terjadi. Jumlah yang terlibat dalam setiap pesanan berkisar dari 10 yuan hingga 1.000 yuan menurut statistik awal. Total nilai keuntungan ilegalnya melalui perilaku tersebut mencapai lebih dari 15 juta yuan.
Setelah membaca deskripsi rinci ini, ekspresi wajah Lu Xuan sangat luar biasa. Dulu, dia berpikir bahwa latar belakang Bai Yanxi dan Chen Yubing sudah cukup baik. Yang satu adalah putri seorang wakil komisaris politik wilayah militer dan yang lainnya adalah putri seorang kepala wilayah militer. Tanpa diduga, wanita cantik dari Universitas Luo ini bahkan lebih hebat. Ayahnya adalah seorang gubernur tingkat wakil menteri yang memegang kekuasaan nyata dan ibunya juga seorang sipir penjara di tingkat direktur. Bagaimana mungkin gadis istimewa yang berasal dari keluarga bangsawan dan berkuasa melakukan hal-hal yang begitu memalukan dan tercela? Dan jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari 1,5 juta. Jika ini keluar, bukan hanya Luo Xiaoran tidak akan bisa tinggal di Universitas Yanqing, tetapi orang tuanya juga akan mendapat masalah. Dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak keajaiban. Lu Xuan merasa bahwa dia telah membuka matanya hari ini. Ini bukan lagi sekadar memanfaatkan orang lain, ini hanyalah distorsi kepribadian dan gangguan mental. Dia tidak sabar untuk membuka dokumen PPT yang konon memiliki beberapa ratus halaman yang siap untuk mengapresiasi perbuatan mulia dari si cantik dari Universitas Luo ini. Dia ingin melihat berapa banyak kejutan yang tersembunyi di dalamnya. Diskusi di sekitar masih berisik dan Luo Xiaoran masih di sana menangis dan bermain sebagai korban, tetapi tangisannya terdengar sedikit kurang energi dan kepercayaan diri. Lu Xuan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Luo Xiaoran yang penuh air mata. Dia tiba-tiba merasa bahwa akan sia-sia bakat kecantikan ini jika dia tidak memenangkan Oscar. Bab 50. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Lu Xuan melihat pemandangan penipuan epik di depannya dan kegembiraan yang Bai Yanxi bawa ke hatinya langsung berkurang banyak. Dia memang pantas menjadi primadona departemen akting. Dia baru mahasiswa baru tetapi kemampuan aktingnya sebanding dengan aktor veteran. Lu Xuan menggesek layar ponselnya dan membuka PPT yang memiliki ratusan halaman. Wow, kamu tidak tahu sampai kamu melihatnya, itu sangat mengejut. Ini penuh dengan akun berbagai platform belanja online yang didaftarkan oleh Luo Xiaoran menggunakan nomor telepon yang berbeda. Taobao, Jetcom, Kiki, Youku, Pinhui. Dia benar-benar mendominasi semua platform. Hitungan kasar nomor telepon mengungkapkan bahwa setidaknya ada 10. Dan ada lusinan akun belanja yang terkait dengan nomor telepon ini. PPT tersebut mencantumkan setiap pencapaian brilian secara detail, pesanan-pesanan yang telah dia perdaya, operasi-operasi keterlaluan yang hanya memberikan pengembalian dana tetapi tidak mengembalikan barang yang terlalu banyak untuk disebutkan. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa itu juga menyertakan tangkapan layar catatan obrolan negosiasi, ramah dan hangatnya dengan berbagai bisnis serta catatan obrolan ancaman terangnya terhadap bisnis setelah negosiasi ramah gagal. Nada arogan dan nada mendominasi di antara baris-baris itu benar-benar berbeda dari penampilannya yang menyedihkan saat ini. Tidak hanya itu, wanita cantik ini juga merupakan anggota senior dari lebih dari selusin grup pertukaran Hao dan grup bantuan bersama hanya pengembalian dana, dan dia bahkan dengan bangga memposting banyak tutorial praktis Hao dan 100 rahasia sukses untuk hanya pengembalian dana di grup. Lu Xuan membolak-balik halaman satu persatu dan kulit kepalanya mulai terasa geli setelah membaca ratusan halaman PPT. Luo Xiaoran ini benar-benar sangat mampu dalam jalan luas Hao yang mau memanfaatkan orang lain. Ini bukan lagi sekadar memanfaatkan keuntungan kecil, ini benar-benar menipu pedagang sampai mati. Lu Xuan bahkan bisa membayangkan berapa banyak bisnis kecil yang telah didorong ke dalam keadaan panik dan bahkan keluarganya hancur oleh orang-orang seperti Luo Xiaoran. Saat ini banyak siswa yang datang untuk menyaksikan kesenangan telah berkumpul di kedua sisi jalan yang dipenuhi pohon. Mereka menjulurkan leher, menunjuk ke sisi ini, dan berbisik. Hei, bukankah itu Luo Xiaoran dari Departemen Akting? Mengapa dia menangis seperti ini? Siapa pria di sebelahnya itu? Dia terlihat cukup lembut. Apakah dia melakukan sesuatu? Lihat kerah Luo Xiaoran itu robek, ya Tuhan, dia pasti bertemu berandalan. Anak ini terlalu sombong. Benar sekali, di siang bolong sungguh tidak berperi kemanusiaan. Lu Xuan mendengarkan diskusi yang semakin bias di sekitarnya meskipun dia tetap tenang di permukaan, dia diam-diam berkeringat di dalam hatinya. Jika aku tidak memiliki sistem ini di tanganku, aku tidak akan pernah bisa membersihkan diriku dari tanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini, bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Yang satu adalah gadis cantik dari keluarga kaya dan yang lainnya adalah siswa miskin tak dikenal dari keluarga biasa. Kau bisa tahu dengan jari kakimu siapa yang akan dipercayai semua orang. Kenapa si cantik di sekolah mau menipu anak malang sepertimu? Karena kamu masih muda? Karena kamu tidak mandi? Ada pepatah di internet, kecantikan adalah keadilan dan kamu sangat cantik, semua yang kamu katakan benar. Saat itu aku pasti akan digantung lagi di dinding kampus dan menjadi sasaran ludah semua guru dan siswa di sekolah. Paket kekerasan dunia maya versi upgrade deluxe baru menungguku.
Semakin Lu Xuan memikirkannya, semakin takut dia jadinya. Dia jelas-jelas sudah berhati-hati dan menghindari lubang besar Zhang Yining, tapi kenapa dia berbalik dan malah jatuh ke dalam jamban Luo Xiaoran? Apakah aku ditakdirkan untuk berurusan dengan bakat pembuat tuduhan palsu semacam ini dalam hidupku? Apakah ada KPI kekerasan dunia maya yang menunggumu untuk diselesaikan? Memikirkan hal ini, Lu Xuan merasa bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Begitu hal semacam ini mulai berkembang di internet, 3 orang akan membuat harimau. Saat itu, bahkan jika Anda dapat memberikan bukti yang tak terbantahkan, Anda mungkin tidak dapat menghentikan orang untuk berbicara. Sorot mata Lu Xuan ketika dia melihat Luo Xiaoran langsung berubah dari menonton pertunjukan dan kegembiraan menjadi dingin yang menusuk tulang. Tampilan itu seperti pisau yang ditempa dengan es, tajam dan mengintimidasi. Luo Xiaoran tenggelam dalam drama tragisnya sendiri, berusaha keras untuk menahan air mata, bersiap untuk menuduh Lu Xuan atas kekejamannya beberapa kali lagi, tetapi dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimutinya. Dia mendongak tanpa sadar dan bertemu dengan mata dingin Lu Xuan. Tampilan itu sangat familiar. Itu adalah tatapan seorang atasan yang memandang rendah seekor semut dengan tekanan yang tak perlu dipertanyakan dan sedikit niat membunuh yang tidak sabar. Dia hanya samar-samar merasakan tatapan semacam ini dari kolega ayahnya yang berkuasa ketika dia kadang-kadang benar-benar marah. Bagaimana bisa ini terjadi pada seorang siswa biasa? Tubuh halus Luo Xiaoran bergetar hebat, gerakan menyeka air mata membeku di udara dan isakannya berhenti tiba-tiba seperti bebek yang dicekik lehernya. Bahkan tangisan yang telah lama dipendam dan akan meningkat lagi terpaksa ditahan. Udara terasa stagnan untuk sesaat. Lu Xuan maju selangkah demi selangkah dan berjalan perlahan di depan Luo Xiaoran. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati Luo Xiaoran sedikit tenggelam. Suara siswa Luo Xiaoran Lu Xuan tidak keras tetapi dipenuhi dengan dingin yang tak perlu dipertanyakan lagi. Apakah kamu belum cukup dengan kemampuan akting tingkat Oscarmu? Dia berhenti sejenak dengan sedikit nada sinis. Cukup sudah. Aku tidak punya banyak waktu untuk dibuang padamu. Kesabaran Lu Xuan jelas sudah habis. Aku tidak tahu mengapa kamu dengan sengaja mencoba mencemarkan nama baikku atau menjebakku. Tapi semua ini tidak penting lagi. Saat dia berbicara, Lu Xuan tiba-tiba mengangkat telepon di tangannya dan layarnya menghadap Luo Xiaoran. Di sana terdapat halaman PPT yang dengan jelas menunjukkan salah satu akun kecilnya dan catatan pesanan pengembalian dana yang luar biasa. Luo Xiaoran, lihat baik-baik. Lu Xuan menatap Luo Xiaoran dengan mata dingin. Apa ini? Jangan bilang kamu tidak tahu apa ini. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Jika kamu mengatakan satu kata omong kosong lagi, aku akan memposting PPT setebal beberapa ratus halaman ini secara utuh secara online. Di semua forum utama dan dinding kampus satu persatu. Apa kamu tidak suka berakting? Apa kamu tidak akan menjebakku? Lu Xuan mengangkat seringai dingin di sudut mulutnya dan berkata kata demi kata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati duluan. Bab 51 orang tak dikenal di balik layar. Warna di wajah Luo Xiaoran memudar dengan cepat seperti air pasang dari merah menjadi pucat dan akhirnya berubah menjadi putih keabu-abuan yang hampir transparan. Sepasang mata besar yang tadi dipenuhi air mata kekecewaan sekarang dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada hantu. Postur korban yang telah dia pertahankan dengan hati-hati runtuh dalam sekejap dan tangisannya berhenti tiba-tiba seperti ayam yang dicekik lehernya hanya menyisakan isak tangis kecil yang tidak terkendali. Dia mengulurkan tangannya gemetar dan mencoba meraih ponsel Lu Xuan, bibirnya bergetar tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Lu Xuan melambaikan ponselnya dengan santai. Garis-garis catatan mengejutkan di layar sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Luo, akun mana di daftar ini yang bukan milikmu? Pencapaian gemilang, mana yang perlu kubantu untuk kau ingat? Dia menggesekkan jarinya dengan ringan dan layar beralih ke halaman lain. Di sana, ada perselisihan sengit antara Luo Xiaoran dan seorang pedagang kecil mengenai pengembalian dana saja. Dalam catatan obrolan, kata-kata Luo Xiaoran arogan dan sikapnya sombong, yang sangat berbeda dari bunga putih kecil yang berlinang air mata di depannya. Tidak, ini bukan aku. Suara Luo Xiaoran setipis nyamuk dengan perjuangan putus asa, tetapi alasan pucat itu tampak sangat tidak berdaya di hadapan bukti yang kuat. Dia melihat Lu Xuan menebas beberapa kali lagi dan setiap halaman terasa seperti palu berat yang menghantam hatinya dengan keras. Tindakan-tindakan kecil yang dia kira tidak diperhatikan oleh siapapun, keterampilan menipu yang dia banggakan, dan hasil yang dia pamerkan di lingkaran kecilnya, sekarang ditelanjangi oleh pria ini di siang bolong. Ini kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Luo Xiaoran akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ketakutan yang terakumulasi seperti banjir yang menerobos bendungan dan langsung menenggelamkannya. Dia tidak lagi peduli dengan citranya atau aura sebagai gadis tercantik di sekolah. Dia menangis menangis dengan memilukan dengan ingus dan air mata di seluruh wajahnya. Tangisan itu bukan lagi suara tangisan berlinang air mata yang ditampilkan sebelumnya, tetapi ketakutan dan kehancuran yang datang dari hati.
Bisakah kamu menghapus hal-hal ini? Aku mohon padamu, Wu, jika tidak aku selesai, aku benar-benar selesai. Dia memohon dengan tidak jelas sambil menggenggam erat sudut pakaian Lu Xuan dengan kedua tangannya seolah itu adalah harapan terakhirnya. Para siswa yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menunjuk jari ke arah Lu Xuan sekarang tercengang. Bukankah plot twist ini terlalu cepat? Kenapa gadis kecil malang itu digertak oleh seorang gangster sedetik sebelumnya dan detik berikutnya sudah memeluk paha gangster itu dan menangis memohon ampun? Hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Luo Xiaoran? Apa yang pria itu tunjukkan padanya? Mengapa dia begitu ketakutan? Mungkinkah Luo Xiaoran sedang berakting? Diskusi berangsur-angsur berubah arah dari simpati untuk Luo Xiaoran menjadi rasa ingin tahu dan kebingungan tentang pemandangan di depan mata mereka. Lu Xuan dengan lembut melepaskan tangannya dengan ekspresi wajah tanpa emosi. Sekarang kau tahu semuanya sudah berakhir. Mana keinginan untuk mencoba menipuku tadi? Dia menatap Luo Xiaoran yang tergeletak di tanah tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dia tidak akan bersikap baik terhadap seseorang yang ingin membunuhnya. Katakan padaku, Lu Xuan berkata dengan suara rendah namun dengan tekanan yang tak perlu dipertanyakan, mengapa kamu ingin menyusahkanku? Apa untungnya menjebakku bagi dirimu? Luo Xiaoran menangis sampai kehabisan napas, terisak dan berkata tersendat-sendat, iya, seseorang menghubungiku melalui TikTok tadi malam. Dia bilang dia penggemar saya, dia bilang dia akan memberi saya 100 karnaval. Biarkan aku menunggumu di sini pada jam ini hari ini dan terus kemudian aku akan menuduhmu melakukan pelecehan. Segera ambil video dan unggah secara online supaya menghancurkan reputasimu. Dia menangis saat berbicara, takut Lu Xuan tidak akan mempercayainya, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dari tas bermereknya, membuka TikTok dengan jari gemetar, dan menunjukkan riwayat obrolan itu kepada Lu Xuan. Lu Xuan mengambil ponsel itu dan dengan cepat menelusurinya. Memang seorang pengguna anonim dan avatar serta nama panggilannya semua bawaan sistem. Catatan obrolan juga mengonfirmasi pernyataan Luo Xiaoran bahwa pihak lain menggunakan 100 karnaval sebagai umpan untuk memintanya melaksanakan rencana tersebut. Tidak ada yang tahu identitas asli dan kondisi keluarga Luo Xiaoran, jadi mengadakan 100 karnaval terdengar masuk akal. Lu Xuan berpikir dalam hati, tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat matanya untuk menatap Luo Xiaoran, matanya tajam, kamu tidak tahu bagaimana kondisi keluargamu. Ayahmu adalah Luo Zhenxiong, ibumu adalah Liu Qin, bagaimana mungkin kamu kekurangan uang untuk 100 karnaval ini? Satu karnaval harganya $3.000 jadi 100 karnaval harganya $300.000. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa tetapi bagi gadis kaya dan cantik seperti Luo Xiaoran itu paling banter hanya uang saku. Ketika Lu Xuan menyebut nama dan identitas orang tuanya, wajah Luo Xiaoran menjadi 3 tingkat lebih pucat dari sebelumnya dan pupil matanya melebar karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Xuan bahkan mengetahui latar belakang keluarganya dengan sangat jelas. Aku tidak melakukan ini untuk karnaval. Suara Luo Xiaoran menjadi semakin kecil dan kepalanya semakin menunduk setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar aku hanya berpikir aku pikir memalsukan hidupmu itu cukup menyenangkan. Apa itu? Lu Xuan hampir mengira dia salah dengar dan menggaruk telinganya. Apa katamu? Asyik. Dia hampir terhibur dengan jalan pikiran wanita ini. Hanya karena kamu pikir itu menyenangkan, hanya karena kamu mencari kesenangan, kamu hampir merusak hidup seseorang. Logika aneh macam apa ini? Aku salah. Aku benar-benar salah. Teman sekelas Lu Xuan, mohon berbesar hati dan maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melihat wajah Lu Xuan yang semakin jelek, Luo Xiaoran sangat ketakutan sehingga dia bersujud berulang kali dan air matanya mengalir deras di wajahnya seperti orang gila. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk menamparnya sampai mati. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia harus membereskan kekacauan di depannya terlebih dahulu. Dia melirik kerumunan penonton yang berkumpul di sekelilingnya, lalu ke Luo Xiaoran yang menangis seperti orang yang penuh air mata, dan berkata dengan dingin, cukup. Berhenti melolong, karena ini tuduhan palsu, pasti ada kaki tangan yang merekamu di dekat sini, kan? Panggil orang itu keluar. Kita harus memikirkan alasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, hariku akan hancur karena kamu, si idiot. Ada kemarahan terpendam dalam suara Lu Xuan. Hal yang membuatnya lebih penasaran sekarang adalah siapa pengguna anonim yang membayar Luo Xiaoran untuk mengganggunya. Apakah Zhang Yining masih menyimpan niat jahat atau adakah orang lain? Sepertinya setelah aku terlahir kembali, masalah terus menumpuk satu demi satu tanpa akhir. Bab 52 Atasi Krisis. Pikiran Lu Xuan berpacu. Zhang Yining seharusnya bukan dia. Wanita itu menderita kerugian yang begitu besar. Kecuali otaknya terjebak di pintu, dia tidak akan pernah berani memprovokasi saya lagi. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk secara akurat memprediksi bahwa dia akan muncul di sini hari ini dan memilih waktu yang tepat. Ibu dan ayah bahkan lebih tidak mungkin. Musuh mereka itu tidak benar 100 karnaval. Itu 300.000 siapa yang akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendesainnya.
Tetapi orang di balik ini sebenarnya tahu bahwa Zhang Zi akan datang ke gedung ini untuk beasiswa dan bahkan menghitung waktunya dengan sangat tepat. Semakin Lu Xuan memikirkannya, semakin berkerut keningnya. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Bagaimana mungkin orang kecil seperti saya dari desa terpencil berharga bagi orang lain untuk bersusah payah berkomplot melawan saya? Saat dia sedang berpikir keras, Luo Xiaoran sudah menangis dan gemetar saat dia berteriak ke arah semak-semak tidak jauh dari sana. Xiao Mei, kamu keluar. Saat dia selesai berbicara, semak-semak berguncang beberapa kali dan seorang gadis mengenakan topi baseball yang tidak tinggi, tetapi memiliki sosok yang cantik menjulurkan kepalanya. Dia memegang kamera SLR yang tampak profesional di tangannya dengan lensa menghadap sisi ini. Hei Xiaoran, akhirnya kamu selesai. Gadis itu berlari mendekat, wajahnya memerah karena gembira dan matanya berbinar. Kalian berdua berakting sangat realistis. Itu luar biasa, terutama kamu, Xiaoran. Kamu menangis dengan sangat mudah hingga aku hampir mengira itu nyata. Saat dia berbicara, dia dengan bersemangat mengangkat kameranya untuk menunjukkan pada Luo Xiaoran. Lihat sudut ini, cahaya ini, sungguh menakjubkan. Ini pasti akan viral jika aku mempostingnya di TikTok. Lu Xuan mengangkat alisnya dan menatap sahabatnya yang tiba-tiba muncul dengan tenang. Wajah Luo Xiaoran berubah pucat dan biru, dan dia sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Dia menatap Lu Xuan untuk meminta bantuan, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi apapun, dia menggertakkan giginya dan menjelaskan kepada gadis itu dengan suara setipis nyamuk. Mei, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Lu Xuan. Kami hanya sedang berlatih drama pendek untuk berpartisipasi dalam kompetisi video pendek sekolah. Semakin dia berbicara, semakin lembut suaranya dan semakin rendah kepalanya, tampak seperti seorang siswa sekolah dasar yang telah melakukan kesalahan dan sedang menunggu untuk dimarahi. Naskah itu tentang dia. Dia memainkan seorang pelamar yang sedikit paranoid yang jatuh cinta padaku dan kemudian melakukan ini padaku. Oh, jadi begitu ya. Guo Mei tiba-tiba menyadari, bertepuk tangan, dan menatap Lu Xuan dengan mata penuh kekaguman. Halo pria tampan, halo, saya Guo Mei, teman sekamar dan sahabat Xiaoran. Dia mengulurkan tangannya dengan ceroboh. Aktingmu sangat bagus ya, aku bisa merasakan tatapan garang itu dari kejauhan tadi. Sangat tegang. Lu Xuan melihat tangan yang terulur, menjabatnya dengan lembut, dan senyum hangat muncul di wajahnya seolah-olah orang dengan mata dingin dan aura yang luar biasa tadi bukanlah dirinya. Halo, teman sekelas Guo Mei. Xiaoran menulis naskahnya dengan baik dan aku hanya berakting sesuai dengannya. Dia mengambil alih percakapan dan berkata dengan lantang kepada kerumunan penonton yang belum bubar. Mahasiswa, izinkan saya menjelaskan kepada semua orang bahwa kami hanya sedang membuat video publisitas hukum tentang keamanan kampus dan pencegahan pelecehan. Ini Luo Xiaoran dari Departemen Akting, saya rekannya, Lu Xuan, dan itu kameramen kami, Guo Mei. Saya benar-benar minta maaf karena telah mengejutkan semua orang. Dia berbicara dengan jelas dan tulus dan penampilannya menguntungkan dengan wajah cerah dan tegak sehingga sebagian besar tatapan curiga langsung menghilang. Oh, jadi mereka sedang syuting video. Aku bertanya-tanya mengapa Luo Xiwa berkelahi dengan seseorang di jalan. Pria ini cukup tampan dan agak kontras baginya untuk memainkan peran penjahat. Film pendek pendidikan hukum ini bagus. Ada kebutuhan nyata untuk memperkuat aspek publisitas ini di kampus. Diskusi berangsur-angsur mereda dan kerumunan penonton mulai bubar 2 atau 3 orang. Bagaimanapun juga, konflik nyata menarik untuk ditonton, konflik yang dipentaskan tidak begitu menarik. Melihat ini, Lu Xuan merasa lega. Dia menoleh ke Guo Mei sambil tersenyum. Mei, bagaimana videonya? Bisakah kau tunjukkan efeknya dulu? Kita bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan situasinya. Bagus-bagus, Guo Mei sudah memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lu Xuan. Ketika dia memanggilnya dengan suara yang begitu memikat, dia bahkan lebih senang. Dia menyerahkan kamera tanpa tindakan pencegahan apapun dan memanggil dengan manis. Kakak Lu Xuan, lihat saja. Teknikku sangat stabil. Lu Xuan mengambil kamera dan mengoperasikannya dengan terampil. Video itu sangat jelas mulai dari Luo Xiaoran yang terjatuh hingga dirinya mendekatinya untuk mengajaknya mengobrol hingga gendongan ala putri serta perlawanan sengit Luo Xiaoran dan tuduhannya dengan suara lantang setiap detailnya terekam dengan jelas. Secara khusus Guo Mei tampaknya sangat familiar dengan kata sandi lalu lintas beberapa bidikan memberikan close-up wajah menyedihkan Luo Xiaoran yang berlinang air mata dan kerahnya yang robek. Lu Xuan diam-diam terkejut ketika melihat ini. Jika ini benar-benar diambil di luar konteks dan diposting secara daring oleh seseorang, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia memiliki 100 mulut. Dia dengan tenang memeriksa kartu memori, lalu di depan Guo Mei, dia langsung memilih berkas video dan menekan tombol hapus. Hei, saudara Lu Xuan, kamu, Guo Mei tertegun. Oh, saya baru saja memeriksa dan menemukan bahwa pencahayaan di beberapa bidikan tidak terlalu bagus yang memengaruhi efek keseluruhan. Lu Xuan berbohong dengan tenang, dan Xiaoran sepertinya sedikit di luar kendali barusan. Kami berencana mencari tempat dengan pencahayaan yang baik dan mengambil beberapa bidikan lagi.
Untuk hal-hal seperti ini, lebih baik untuk berjuang demi kesempurnaan, kan, Xiaoran? Dia menatap Luo Xiaoran dengan penuh arti. Bagaimana mungkin Luo Xiaoran berani berkata tidak? Dia mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk beras. Ya, teman sekelas Lu Xuan benar, kita harus syuting ulang. Aku terlalu gugup tadi dan tidak bisa mengendalikan ekspresiku dengan baik. Sekarang dia hanya berharap Lu Xuan akan menunjukkan belas kasihan dan tidak membongkar aibnya. Meskipun Guo Meimei merasa sayang sekali melihat pemeran utama pria dan wanita sudah berkata demikian, dia tidak bisa memaksa lebih jauh dan hanya bergumam, baiklah, kalau begitu kalian lakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, saudara Lu Xuan, Xiaoran, naskah kalian cukup menarik. Lain kali kalau kalian punya hal sebagus ini, datanglah padaku, aku akan menjadi fotografer kalian secara gratis. Lu Xuan tersenyum dan berkata tentu saja, Meimei, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Xiaoran dan aku masih memiliki beberapa detail naskah untuk didiskusikan, jadi aku tidak akan menyita waktumu. Aku akan mentraktirmu dan Xiaoran makan di lain hari untuk berterima kasih banyak. Benarkah? Itu bagus sekali. Mata Guo Meimei berbinar, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi, aku mengerti, dan mengedipkan mata pada Luo Xiaoran secara ambigu. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menjadi pengganggu. Xiaoran, komunikasikan naskahnya dengan kakak Lu Xuan. Semangat. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat menyemangati Luo Xiaoran lalu bersenandung kecil berbalik dan pergi dengan puas. Luo Xiaoran menatap punggung Guo Meimei yang menjauh dan kata-kata yang ingin dia minta bantuan tercekat di tenggorokannya, senyum yang dia paksakan di wajahnya lebih buruk daripada menangis. Baru setelah sosok Guo Meimei benar-benar menghilang di ujung jalan yang dipenuhi pepohonan, senyum di wajah Lu Xuan surut seperti air laut, digantikan oleh tatapan dingin. Dia menolehkan kepalanya dan mata gembiranya terkunci pada Luo Xiaoran lagi. Tatapannya setajam pisau, seolah ingin membedahnya sempurnanya dari dalam keluar. Udara seolah membeku saat itu dan suara jangkrik musim panas di sekitar seolah ditekan oleh tekanan tak terlihat ini. Luo Xiaoran merasakan seluruh tubuhnya mati rasa saat dia menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan air mata yang baru saja berhenti menunjukkan tanda-tanda akan pecah lagi. Bab 53 Luo Xiaoran yang patuh. Wajah kecil Luo Xiaoran yang pucat sekarang tampak seperti terong yang terkena embun beku musim gugur, layu dan tanpa jejak kesombongan dan keluhan yang baru saja ia tunjukkan. Dia gemetar, matanya menghindar, tidak berani menatap mata Lu Xuan yang seolah-olah mampu melihat segalanya. Lu Xuan, aku salah, aku benar-benar salah. Lihat sekarang, kesalahpahaman sudah diselesaikan dan Guo Meimei sudah pergi. Bagaimana kalau aku kembali dulu? Suaranya setipis dengungan nyamuk dengan nada sengau yang kuat. Dia sudah mulai bergerak mundur dengan langkah-langkah kecil seolah-olah dia siap untuk menyelinap pergi kapan saja. Kembali, bibir Lu Xuan melengkung membentuk senyuman yang bukan senyuman. Menurut Luo Xiaoran, senyuman itu 3 kali lebih menakutkan daripada seringai mengerikan iblis. Luo, dasar kau, begitu cepatnya kau mengubah sikap dan tidak mengakui aku, bahkan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kemana keinginan untuk mengirimku ke kantor polisi dan menghancurkan reputasiku tadi? Dia mengambil langkah maju perlahan dan Luo Xiaoran menyusut mundur seperti kelinci ketakutan. Apa yang ingin kau lakukan? Suara Luo Xiaoran dipenuhi air mata dan air mata mulai menggenang lagi di matanya. Aku memperingatkanmu, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ayahku adalah Luo Zhenxiong. Oh, Luo Zhenxiong. Lu Xuan mengangkat alisnya dengan nada geli, wakil gubernur dan direktur Departemen Keamanan Publik, sungguh kekuatan pejabat yang hebat. Katakan padaku jika wakil gubernur Luo tahu bahwa putri kesayangannya bukan hanya seorang penipu ulung di Universitas Yanqing tetapi juga seorang jenius bisnis yang mampu menghasilkan uang dengan menjual barang palsu dan menulis buku tentangnya. Bagaimana ekspresinya? Tidak, jangan. Luo Xiaoran berteriak dan menutupi telinganya erat-erat dengan tangannya seolah ini bisa menghentikan Lu Xuan mengatakan kata-kata yang membuatnya ketakutan itu. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, wajahnya sepucat kertas. Tolong, Lu Xuan, aku mohon padamu, jangan beritahu siapapun, jangan beritahu siapapun. Aku bisa melakukan apa saja yang kau mau asalkan kau tidak mengungkap hal-hal itu, jangan mengungkap hal-hal itu. Apa saja boleh, senyum Lu Xuan semakin lebar, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Sebaliknya, itu mengungkapkan rasa dingin yang membuat orang merasa dingin di hati mereka. Dia melirik sekeliling, saat itu adalah jam makan siang dan jalan yang dipenuhi pepohonan ini sudah terpencil. Setelah kerumunan penonton bubar, tempat itu tampak semakin kosong dan sunyi. Tempat ini cukup sepi. Lu Xuan terkekeh dan bergerak mendekat selangkah demi selangkah sementara Luo Xiaoran mundur selangkah demi selangkah hingga punggungnya menempel pada batang pohon sikamor tebal tanpa tempat untuk mundur. Lu Xuan Yu, apa yang kamu inginkan? Suara Luo Xiaoran sudah bergetar putus asa. Dia bisa dengan jelas merasakan aura penindasan yang tak perlu dipertanyakan yang terpancar dari Lu Xuan. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang menatap mangsanya yang membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Apa yang kuinginkan? Lu Xuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu Luo Xiaoran, memaksanya untuk menatapnya.
Pada saat ini, cahaya dingin berkelebat di mata Gabiranya. Mahasiswi Luo, bukankah kamu sangat bersemangat dengan penampilanmu barusan? Kamu menangis, merobek pakaianmu, dan berteriak tentang pelecehan. Katakan padaku, jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu sekarang dan kemudian memposting buktimu secara online dan menambahkan video penampilan indahmu barusan, siapa yang akan dipercaya semua orang? Pupil Luo Xiaoran tiba-tiba mengecil dan ketakutan meluapinya seperti air bah. Dia ingin berteriak dan meminta tolong tetapi tenggorokannya seperti dicekik oleh tangan tak terlihat dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tidak ragu bahwa jika dia benar-benar meneriakkannya, Lu Xuan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Saat itu, bukan hanya dia yang akan hancur, tetapi keluarganya dan orang tuanya juga akan terseret ke dalam jurang ini yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Air mata mengalir di pipinya seperti manik-manik dari tali yang putus dan dia memohon dengan tidak jelas. Murid Lu Xuan, tidak, saudara Lu Xuan, aku mohon padamu, biarkan aku pergi kali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan menjadi budakmu. Oh, seperti sapi atau kuda, Lu Xuan mendengus dan dengan lembut membelai dagunya yang halus dengan jari-jarinya. Sentuhan dingin itu membuat tubuh Luo Xiaoran semakin bergetar. Kamu sangat lembut dan halus. Sapi atau kuda macam apa kamu ini? Dia berhenti, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Luo Xiaoran, bukankah kamu suka berakting? Bukankah kamu suka memanfaatkan orang lain? Bukankah menurutmu menyenangkan menyentuh barang pecah belah seseorang? Dengan setiap kata yang dia ucapkan, hati Luo Xiaoran semakin tenggelam. Sekarang aku akan membiarkanmu bersenang-senang, nada bicara Lu Xuan sedingin es. Dia meraih lengan Luo Xiaoran dan tanpa menghiraukan tangisan dan langkahnya yang tersandung, dia menariknya lebih dalam ke hutan. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa pejalan kaki mulai berjalan di jalan setapak hutan lagi. Di benakku, suara perintah sistem berdering pada waktu yang tepat. Ding terdeteksi bahwa pertahanan psikologis target telah runtuh sepenuhnya, harga dirinya telah hancur total, dan nilai kendalinya telah meningkat secara signifikan. Nilai kontrol saat ini 80.100. Hadiah fragmen upgrade app material hitam tanda kali 1 buah. Jatuhkan secara acak sebuah drone teknologi tinggi mikro nano A dengan fungsi bawaan walkie-talkie kamera kualitas 4K untuk merekam video dan mengambil foto. Hati Lu Xuan tergerak dan dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah kotak kecil yang indah muncul begitu saja di tangannya. Setelah membuka kotak itu, tergeletak dengan tenang sepasang kacamata yang tampak tidak berbeda dari kacamata berbingkai hitam biasa. Dia memakai kacamata itu dan antarmuka operasi berwarna biru muda segera muncul di bidang penglihatannya. Pada saat yang sama di sudut yang tidak mencolok, sebuah bingkai merah ditandai yang menunjukkan lokasi drone di lapisan antara kotak kacamata. Mengikuti perintah sistem, Lu Xuan melakukan operasi sederhana dengan pikirannya dan sebuah perintah muncul di lensa kacamatanya yang mengindikasikan bahwa drone sedang terhubung ke app ponsel. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan ikon app yang aneh. Mengandalkan keterampilan mengemudi drone tingkat profesional yang telah dia peroleh sebelumnya, dia mampu mengendalikan benda kecil ini dengan mudah seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Drone mikro ini hanya seukuran biji millet dan terbang tanpa suara. Sangat sulit untuk melihatnya tanpa observasi yang cermat. Kamera 4K-nya sangat jernih dan fungsi intercomnya juga sangat praktis. Lu Xuan mencoba setiap fungsi satu persatu, mengangguk dengan puas, dan kemudian dengan hati-hati memasukkan kembali drone itu ke dalam lapisan antara kotak kacamata. Barang yang bagus. Bibir Lu Xuan melengkung membentuk senyuman. Benda ini akan sangat berguna di masa depan. Dia berbalik dan menatap Luo Xiaoran yang sedang bersandar di batang pohon tidak jauh dari sana dengan mata merah dan bengkak serta ekspresi kosong. Saat ini dia tidak lagi memiliki pesona kecantikan sekolah. Rambutnya berantakan, pakaiannya kusut, dan ada bekas air mata yang tersisa di wajahnya. Mendengar langkah kaki Lu Xuan, tubuh Luo Xiaoran bergetar hebat dan dia mengangkat kepalanya seperti rusa yang ketakutan, matanya penuh ketakutan. Dia buru-buru menyeka air mata dari wajahnya, suaranya serak dan sengau, tetapi lebih berhati-hati dan patuh dari sebelumnya. Lu Xuan, kakak, tidak ada apa-apa, aku akan kembali dulu, aku ada kelas profesional siang ini. Melihatnya seperti ini, kemarahan Lu Xuan karena dijebak juga banyak menghilang, digantikan oleh perasaan mengendalikan segalanya. Dia tersenyum tipis, tetapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke, di masa depan kamu harus bersikap baik dan masuk akal seperti sekarang, itulah seharusnya seorang siswa yang baik. Dia mengubah topik pembicaraan dan matanya menjadi tajam. Aku punya satu hal lagi untukmu. Ketika kamu kembali, cari cara untuk memancing orang di balik drama ini. Beritahu dia bahwa video telah direkam dan tanyakan kapan transaksi akan berlangsung. Kamu yang menentukan lokasinya. Tubuh Luo Xiaoran membeku lagi ketika dia mendengar ini, tetapi kali ini dia tidak ragu sama sekali. Dia hanya mengangguk dengan penuh semangat dengan getaran yang hampir tidak terlihat dalam suaranya. Saya mengerti, kakak Lu Xuan, saya pasti akan menyelesaikannya. Melihat penampilannya yang penakut, Lu Xuan mengangguk dengan puas.
Dia ingin melihat siapa tikus yang bersembunyi di kegelapan itu. Bab 54 Selamat tinggal Zhao Mengqi. Lu Xuan masuk ke mobil dan menyalakan mesin, alisnya masih berkerut. Perasaan diawasi dan dimanipulasi secara diam-diam seperti jaring tak terlihat yang membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Siapa yang berkomplot melawannya dari belakang? Mungkinkah orang di kehidupan sebelumnya ini menggunakan tangan Zhang Yining untuk mendorongnya ke jurang maut? Dalam kehidupan ini, Zhang Yining telah melalui banyak liku-liku dan sekarang dia dianggap sebagai seseorang di sisinya dan patuh kepadanya. Mungkinkah Dalang di balik layar menyadari perubahan dalam hubungannya dengan Zhang Yining sehingga dia menyerah padanya dan beralih mencari Luo Xiaoran, gadis sekolah yang lebih cantik? Memikirkan hal ini, Lu Xuan mengambil teleponnya dan mengirim pesan kepada Zhang Yining, secara singkat menanyakan apakah ada orang asing yang menghubunginya secara online baru-baru ini dengan maksud mencari tahu tentang dirinya. Dalam beberapa menit, balasan Zhang Yining datang dengan tangkapan layar riwayat obrolan yang terlampir. Saudara Lu Xuan, sekarang kamu menyebutkannya, beberapa hari yang lalu orang aneh menambahkan saya dan bertanya apakah saya mengenalmu. Saya menjawab, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saudara Lu Xuan, dan kemudian orang itu tidak pernah berbicara lagi. Lu Xuan mengklik tangkapan layar dan melihat bahwa avatar akun pihak lain berwarna abu-abu dan nama panggilannya adalah serangkaian karakter yang tidak jelas. Jelas itu adalah akun kecil yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, akun ini bukan akun yang sama yang menghubungi Luo Xiaoran sebelumnya. Haha, sangat hati-hati. Lu Xuan mencibir dan mengetuk setir dengan ringan menggunakan ujung jarinya. Orang yang bersembunyi dalam kegelapan ini tidak hanya teliti tetapi juga tampaknya memiliki banyak sumber daya. Dia bahkan dapat mengoperasikan berbagai samaran pada saat yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Zhang Yining segera memposting foto-foto yang disebut sebagai bukti ke jaringan kampus yang menyebabkan kegemparan. Saat itu saya sangat cemas dan hal pertama yang saya pikirkan adalah pusat informasi internet sekolah. Saya menemukan Direktur Zhao Mengqi berharap postingan tersebut dapat dihapus dan fakta-faktanya diklarifikasi. Namun Zhao Mengqi menggunakan berbagai alasan muluk untuk menolaknya seperti tidak punya hak untuk ikut campur dalam kebebasan berbicara siswa, butuh lapisan persetujuan, dan secara teknis sulit. Akhirnya rumor itu menyebar seperti virus di sekitar kampus dan menjadi semakin serius. Tak lama kemudian, seluruh sekolah tahu, dan semua siswa di sekolah dapat bersaksi, menjadi pukulan terakhir yang membuatnya terpaku pada pilar rasa malu sebagai pengintai mesum, yang darinya dia tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dalam kehidupan ini karena dalang di balik layar begitu disengaja dan bahkan dapat menghasut seseorang dengan latar belakang Luo Xiaoran, maka pihak lain juga pasti memiliki beberapa rencana untuk internet. Zhao Mengqi. Secercah cahaya melintas di mata Lu Xuan. Mungkin kita bisa menemukan beberapa terobosan dari wanita ini. Bahkan jika dia masih memilih untuk bermain aman, dia masih bisa mencium sesuatu yang tidak biasa dari reaksinya. Setelah mengambil keputusan, Lu Xuan tidak lagi ragu dan pergi ke gedung pengajaran pertama Departemen Komputer Universitas Yanqing berdasarkan ingatan samar dari kehidupan sebelumnya. Pusat informasi jaringan berada di lantai 3 gedung itu. Matahari sore bersinar menembus dedaunan lebat pohon sikamor, menciptakan bayangan belang-belang di tanah. Gedung pengajaran jurusan komputer lebih khidmat dan tenang daripada jurusan seni pertunjukan. Lu Xuan memarkir mobil dan langsung masuk. Sesekali, siswa-siswa akan lewat di koridor dengan terburu-buru sambil memegang laptop. Pusat informasi jaringan lantai 3. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam menyesuaikan suasana hatinya mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Silakan masuk, sebuah suara wanita dengan dialek Wu yang sedikit lembut datang dari dalam pintu lembut dan halus menyejukkan hati seperti hujan musim semi. Lu Xuan mendorong pintu terbuka dan masuk. Kantornya kecil tetapi didekorasi dengan elegan. Hal yang paling menarik perhatian adalah di dekat jendela, tempat seorang wanita dengan congsam hijau tua berdiri membelakangi pintu, menyirami beberapa pot anggrek hijau subur di ambang jendela. Dia memiliki sosok yang ramping dan proporsional. Congsam itu menonjolkan lekuk tubuhnya yang lembut, rambut hitam legamnya diikat dengan jepit rambut sederhana yang memperlihatkan leher seputih salju dan halus. Sinar matahari yang menembus kaca menciptakan lingkaran cahaya lembut padanya seperti lukisan tinta Jiangnan dengan konsepsi artistik yang mendalam. Untuk menambahkan sentuhan pesona kuno, ada pipa berwarna gelap yang tergantung di dinding kantor seolah-olah dapat memainkan melodi merdu kapan saja. Teman sekelas, ada apa? Wanita itu tidak berbalik, suaranya tetap tenang dengan kelembutan yang unik bagi wanita Jiangnan. Lu Xuan menenangkan dirinya dan mengalihkan pandangannya dari pot anggrek ke punggung wanita itu. Jika bukan karena kenangan yang tak tertahankan di benaknya, dia mungkin akan benar-benar berpikir bahwa Direktur Zhao Mengqi di depannya adalah guru yang baik yang tidak agresif, lembut, dan baik hati. Tetapi di kehidupan sebelumnya, wajah yang tampak lembut ini menyembunyikan ketidakpedulian dan ketidaksabaran.
Dia masih mengingat dengan jelas ucapan-ucapan sinis itu. Halo, Bapak Zhao Lusuan berbicara dengan suara tenang. Saya Lusuan dari Departemen Bahasa Mandarin. Saya ingin berkonsultasi tentang sesuatu. Saat kata Lusuan keluar, sosok di dekat jendela yang tadinya bergerak perlahan berhenti dengan kentara. Tangan yang memegang ceret kecil berhenti di udara. Tetesan air menetes dari cerat, memercik ke daun anggrek, menghasilkan suara yang tidak kentara. Setelah 2 atau 3 detik, Zhao Mengqi perlahan berbalik. Dia memang wanita yang sangat menawan, sekitar 32 atau 33 tahun, dengan kulit putih, alis dan mata yang indah, serta pembawaan yang tenang dan terpelajar. Namun, pada saat matanya bertemu dengan mata Lusuan, sedikit ketajaman dan pemeriksaan yang tak terlihat melintas di mata lembutnya, tetapi segera digantikan oleh senyum lembut yang pas. Mahasiswa Lusuan benar halo-halo. Zhao Mengqi meletakkan ketel, berjalan ke meja, dan duduk dengan anggun. Silakan duduk, kira-kira apa yang ingin Tuan Lu konsultasikan? Suaranya masih lembut seolah keanehan barusan hanyalah ilusi Lusuan. Lusuan mencibir dalam hatinya, tetapi dia menarik kursi dan duduk dengan tenang. Guru Zhao begini baru-baru ini sepertinya ada beberapa komentar yang kurang baik di forum sekolah yang melibatkan privasi beberapa siswa. Saya ingin tahu apakah ini terjadi, apakah pusat informasi jaringan sekolah memiliki mekanisme penanganan yang efektif atau dapatkah membantu menemukan sumber IP anonim dari rumor jahat. Kata-katanya eufemistik tetapi langsung ke intinya. Dia ingin melihat alasan macam apa yang akan dibuat oleh Direktur Zhao untuk menghadapinya di kehidupan ini. Bab 55 masih mengelak tanggung jawab. Zhao Mengqi tersenyum tipis dan senyum itu seperti anggrek yang dirawat dengan hati-hati, anggun namun dengan sedikit keterasingan. Dia mengambil cangkir teh celadon di atas meja dan menyesapnya. Gerakannya tidak terburu-buru maupun lambat. Suaranya masih dalam dialek Wu yang lembut. Mahasiswa Lusuan, Anda juga mengatakan bahwa pernyataan ini menyangkut privasi teman sekelas. Pusat informasi jaringan kami terutama bertanggung jawab atas pemeliharaan teknis dan keamanan informasi jaringan sekolah. Sejujurnya, otoritas dan sarana teknis kami sangat terbatas dalam melacak alamat IP anonim. Juga, pihak sekolah selalu menjunjung tinggi kebebasan berbicara. Selama tidak berlebihan, kami umumnya tidak terlalu ikut campur. Kata-kata ini terdengar sempurna. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu sambil juga menempatkan diri pada posisi moral yang tinggi karena mematuhi aturan. Lusuan mencibir dalam hatinya. Kata-kata yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya sama saja dalam botol baru. Mungkinkah Direktur Zhao adalah dalang di balik semua ini? Tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan kami tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa dia sampai tega menyakitiku? Ini tidak masuk akal secara logika. Kecuali... Pandangan Lusuan jatuh pada wajah Zhao Mengqi yang terawat dengan baik. Garis-garis halus di sudut matanya meregang sempurna ketika dia tersenyum, menambahkan sedikit pesona feminin yang dewasa. Guru Zhao, Lusuan sedikit condong ke depan, suaranya tenang tetapi dengan kekuatan penetrasi yang tak perlu dipertanyakan. Bolehkah saya bertanya, adakah yang memberi Anda manfaat apapun, memungkinkan Anda untuk menutup mata terhadap hal-hal tertentu, atau bahkan memberikan kemudahan? Begitu dia selesai berbicara, udara di kantor tampak membeku. Tangan Zhao Mengqi yang memegang cangkir teh bergetar hampir tak terlihat dan setetes teh bergoyang keluar dari tepi cangkir dan mendarat di congsam hijau gelapnya dengan cepat meninggalkan bekas gelap kecil. Senyumnya membeku di sudut mulutnya. Meskipun hanya sesaat, jejak kepanikan dan keganasan dengan cepat melintas di matanya yang awalnya tersenyum. Tapi dia adalah orang yang berpengalaman, dan hampir seketika dia menekan sedikit keanehan itu dan menggantinya dengan sedikit kemarahan karena merasa tersinggung. Suara mahasiswa Lusuan Zhao Mengqi tiba-tiba naik beberapa oktav. Meskipun dia masih berusaha mempertahankan nada yang stabil, kelembutan seorang wanita Jiangnan hilang dan menjadi sedikit lebih tajam. Saya tidak tahu omong kosong apa yang Anda bicarakan. Sebagai Direktur Pusat Informasi Jaringan, saya selalu bertindak tidak memihak. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti yang Anda katakan? Dia meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja, menimbulkan bunyi gedebuk yang tumpul. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda dengan sangat jelas. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda lakukan, silakan kembali. Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini, jadi maaf saya tidak bisa menemani Anda. Perintah untuk mengusir para tamu dikeluarkan tanpa basa-basi. Namun, Lusuan sepertinya tidak mendengarnya dan malah menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Selesai. Aku takut dia tidak akan bereaksi sama sekali. Semakin dia bersemangat untuk menjauhkan diri dari masalah ini, semakin itu membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Tampaknya dalang di balik layar memang telah mengatur segalanya sebelumnya dan hanya menunggu Luo Xiaoran mengirimkan bukti. Mengapa Guru Zhao begitu bersemangat? Lusuan bersandar di kursinya dengan santai dengan senyum tipis di bibirnya.
Aku hanya bertanya dengan santai. Lagi pula, untuk membuat gadis kaya seperti Luo Xiaoran bersedia melakukan tindakan penipuan, orang-orang di balik layar pasti telah banyak berpikir dan membuat beberapa koneksi yang bisa dimengerti. Wajah Zhao Mengki menjadi semakin buruk, dadanya sedikit naik turun, dan dia jelas sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa bocah yang tampak biasa ini bisa begitu keras kepala dan kata-katanya begitu tajam, mengenai poin-poin penting di setiap kalimat. Kamu, dia terus mengatakan, kamu, untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Melihat situasinya semakin tegang, Lu Xuan berhenti berbicara omong kosong dengannya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan memeriksanya sendiri. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya, mengarahkannya ke wajah Zhao Mengki yang sedikit terdistorsi karena marah, dan mengambil foto dengan sekali klik. Kilatan itu sangat menyilaukan di kantor yang agak redup. Mahasiswa Lu Xuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Mengki berdiri dari kursinya seperti kucing yang ekornya terinjak dan berteriak tajam, kenapa kamu memotretku? Hapus sekarang! Dia ingin maju dan merebut telepon itu, tetapi ketika dia melihat setengah senyum Lu Xuan dan fisiknya yang jauh lebih kuat daripada siswa rata-rata, dia berhenti tiba-tiba dan hanya memarahinya dengan nada takut-takut. Lu Xuan mengabaikan teriakannya dan hanya menatap layar ponselnya. Hampir bersamaan dengan saat foto diambil, perintah sistem terdengar di benak saya. Ding, target orang yang dapat dianalisis baru telah terdeteksi. Memindai informasi foto. Target orang Zhao Mengki. Menganalisis informasi target orang harap tunggu. Setelah beberapa detik, informasi di layar diperbarui. Nama Zhao Mengki. Jenis kelamin perempuan. Usia 33. Penampilan 95. Nilai kontrol 0100. Pengukuran 796.276. Tinggi 167 cm. Berat 53 kg. Evaluasi target dia tampak lembut dan masuk akal di permukaan, tetapi sebenarnya dia berpikiran sempit, pendendam, dan sangat pandai menyamar. Dia biasanya menampilkan dirinya sebagai saudara perempuan yang perhatian dan peduli, tetapi sebenarnya dia licik dan memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan dan akan menunggu kesempatan untuk membalas jika dia tidak puas. Lu Xuan melihat evaluasi yang diberikan oleh sistem dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Wow, kontestan tingkat aktris lainnya. Di permukaan, dia adalah wanita cantik yang lembut, berpendidikan baik, dan masuk akal dari selatan Sungai Yangtze, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah wanita picik, pendendam, dan kejam. Kontras ini jauh lebih menarik daripada karakter Luo Xiaoran yang konyol dan naif itu. Terutama kalimat seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan adalah sentuhan akhir. Lu Xuan, sudah kubilang hapus fotonya. Apa kau dengar? Zhao Mengki melihat Lu Xuan menundukkan kepala memainkan ponselnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun dengan keras. Congsam hijau gelap itu meregang lebih ketat, menunjukkan lekuk tubuh yang lebih dewasa. Lu Xuan mengangkat kepalanya, memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, dan menunjukkan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Guru Zhao, jangan marah. Saya hanya berpikir bahwa Anda terlihat sangat elegan dalam Congsam ini hari ini, dan saya tidak ingin menyimpan souvenir. Jangan khawatir, saya tidak akan memposting foto ini secara acak. Kamu, Zhao Mengki sangat marah dengan penampilannya yang kejam sehingga dia hampir tersedak. Dia menunjuk Lu Xuan dengan jari-jarinya gemetar, kamu tidak tahu malu. Guru Zhao, Anda terlalu baik. Lu Xuan tersenyum dan berdiri. Karena Guru Zhao sibuk dengan tugas-tugas resmi, saya tidak akan mengganggu Anda. Namun, saya masih ingin menasihati Guru Zhao bahwa lebih baik untuk tidak mengarungi air keruh dengan mudah. Jika sepatu Anda basah, itu tidak akan terlihat bagus. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi melihat wajah gelap Zhao Mengki, berbalik, dan berjalan keluar kantor dengan santai. Baru setelah suara langkah kaki Lu Xuan benar-benar menghilang di koridor, Zhao Mengki duduk kembali di kursinya dengan lesu seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Dia mengambil cangkir teh di atas meja dan ingin minum air untuk menenangkan diri, tetapi dia mendapati tangannya gemetar sangat parah hingga teh tumpah ke seluruh meja. Bajingan-bajingan kecil Zhao Mengki mengutuk dengan suara rendah, matanya sinis tidak lagi selembut sebelumnya. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetuk-ngetukkan jari-jarinya dengan cepat di layar dan melakukan panggilan suara. Halo, sepertinya ada yang tidak beres, suaranya sangat rendah dengan sedikit kepanikan dan kebencian yang nyaris tak terlihat. Bab 56 tabrak lari. Lu Xuan tidak langsung pergi. Dia mengintai dengan sabar di luar pintu seperti pemburu berpengalaman. Butuh beberapa waktu untuk menghasilkan informasi negatif dan waktu ini dapat digunakan untuk memverifikasi beberapa tebakannya. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, tetapi telinganya seperti radar yang menangkap setiap gerakan di kantor. Benar saja, begitu dia pergi, ada sedikit suara di kantor. Kewaspadaan Zhao Mengki bahkan lebih rendah dari yang dia kira, atau lebih tepatnya dia sudah dalam keadaan panik dan ingin segera mencari instruksi. Klik kunci pintu mengeluarkan suara kecil.
Lu Xuan melesat dan bersembunyi diam-diam di balik bayangan pintu kantor kosong di sebelah seperti kucing luwak, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang menatap pintu kantor Zhao Mengqi. Pintu kantor Zhao Mengqi dibuka sedikit dan wajah cantiknya yang terawat muncul. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan ketika dia melihat bahwa koridor itu kosong, dia tampak lega dengan cepat menarik kembali kepalanya dan kemudian dengan keras dia menutup pintu sepenuhnya dan menguncinya dari dalam. Heh rubah tua, akhirnya kau akan menghubungi bosmu, Lu Xuan mencibir dalam hatinya, tetapi langkahnya seringan kucing. Dia berjinjit kembali ke pintu kantor Zhao Mengqi dan menempelkan telinganya ke pintu yang dingin. Sayangnya, efek insulasi suara panel pintu sangat bagus. Suara Zhao Mengqi di dalam sangat rendah dan terputus-putus, dan tidak mungkin untuk mendengar apa yang dia katakan. Sepertinya aku harus meminta droneku, pikir Lu Xuan dalam hati, dan dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan drone teknologi tinggi mikronano seukuran milet dari kompartemen yang tidak mencolok dari kotak kacamatanya. Benda ini hanyalah alat ajaib untuk menguping dan mengambil foto rahasia. Drone itu berubah menjadi secercah cahaya yang hampir tidak terlihat dan diam-diam mengebor melalui celah kecil di bawah panel pintu lalu terbang ringan ke bawah dedaunan tanaman pot tersembunyi di kantor dan kamera secara akurat diarahkan ke Zhao Mengqi di dekat jendela. Saat ini Zhao Mengqi sedang berdiri di depan jendela dengan membelakangi pintu sambil memegang ponsel di dekat telinganya dengan satu tangan dan dengan gugup menutupi mikrofon dengan tangan lainnya. Dia merendahkan suaranya tetapi kecemasan dan kegelisahan dalam nada bicaranya terdengar jelas melalui audio lemah yang berasal dari drone. Ternyata Lu Xuan benar-benar menemukanku. Ya, itu dia. Suara Zhao Mengqi gemetar dan panik. Dan ini sudah sore dan masih belum ada tanda-tanda Luo Xiaoran yang kamu sebutkan. Di mana dia? Orang di ujung telepon sana sepertinya mengatakan sesuatu dan Zhao Mengqi berbicara lebih cepat. Aku sudah mengerahkan known hotpush di latar belakang. Selama Luo Xiaoran mempostingnya, aku bisa segera menempatkannya di berita utama pencarian populer jaringan kampus. Maka seluruh sekolah akan dapat melihatnya. Dia berhenti sejenak seolah mendengarkan instruksi dari pihak lain dan kemudian meninggikan suaranya dengan sedikit ketidakpuasan. Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Dan ketika Lu Xuan datang barusan, aku dapat menjamin bahwa dia tidak mengungkapkan kesalahan apapun. Dia disingkirkan begitu saja dengan beberapa patah kata. Dia pasti tidak melihat apapun. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, nadanya mengungkapkan keserakahan yang besar. Kapan Anda akan mentransfer sisa saldo kepada saya? Juga, Anda berjanji kepada saya bahwa ibu saya harus menjalani operasi malam ini dengan ahli bedah pertama di rumah sakit pusat. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Namun, ujung telepon yang lain tampaknya telah menerima berita yang sulit untuk dia terima. Suara Zhao Mengqi tiba-tiba menjadi tajam. Apa yang kamu katakan? Kita harus menunggu sampai semuanya selesai dan ada hasilnya. Bukan itu yang Anda katakan pada saat itu. Anda mengatakan bahwa selama saya melakukannya sesuai dengan persyaratan Anda, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Anda tidak mengatakan bahwa harus ada hasilnya. Suaranya sedikit bergetar karena marah dan tidak percaya. Kamu tidak menepati janjimu. Percaya atau tidak, aku akan menceritakan semuanya kepada Lu Xuan itu sekarang juga. Biarkan dia datang menyusahkanmu. Bip, bip, bip. Jawaban yang dia dapatkan adalah nada sibuk yang dingin. Pihak lain benar-benar menutup telepon. Zhao Mengqi mengeluarkan jeritan yang sangat tertahan. Wajahnya yang biasanya lembut dan tenang kini terdistorsi oleh amarah dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang disamarkan dengan hati-hati. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan menyapu pot anggrek di ambang jendela yang telah dia rawat dengan sangat baik ke tanah. Pot bunga tanah liat ungu yang berharga itu pecah dan daun anggrek hijau zamrud serta tanah lembab berserakan di seluruh tanah menciptakan kekacauan. Beraninya kamu berbohong padaku. Kalian semua berani berbohong padaku. Zhao Mengqi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lekuk tubuh indah yang dibentuk oleh Chong Sam hijau tua kini berfluktuasi karena napasnya yang berat. Dia merosot di kursi dengan mata penuh kebencian dan sedikit keputusasaan. Lu Xuan melihat semuanya dengan jelas melalui drone dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Apakah pertahanannya sudah jebol? Bagian terbaiknya akan segera tiba. Tepat pada saat ini perintah sistem terdengar di benakku. Ding, generasi material hitam selesai. Opsi 1.200 poin untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Voucher tukar material hitam opsi 2 tanda kali 1 untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Wow, 200 poin. Lu Xuan mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati. Sepertinya skandal Direktur Zhao cukup signifikan. Namun, dibandingkan dengan skandal Bai Yanxi yang dengan mudah mendapatkan ribuan poin, ini hanyalah setetes air dalam ember. Poin memang untuk digunakan. Hanya dengan membelanjakannya Anda bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Tukar, Lu Xuan memilih opsi pertama tanpa ragu. Pertukaran selesai, 200 poin telah dikurangi dari saldo akun, tersisa 1.259 poin.
Hampir seketika, aliran informasi yang besar dan eksplosif mengalir ke pikiran Lu Xuan seperti banjir dan terwujud sebagai dokumen PPT terenkripsi pada antarmuka aplikasi ponsel. Lu Xuan membuka dokumen itu dan melihatnya dengan cepat. Detail inti dari materi hitam Zhao Mengqi, Direktur Pusat Informasi Jaringan Universitas Yanqing, adalah pembunuh jalanan veteran yang telah melakukan tabrak lari 2 kali. Dia dipelihara oleh seseorang di perguruan tinggi. Pupil mata Lu Xuan tiba-tiba menyusut. Ya Tuhan, dia hampir berteriak pembunuhan di jalan dan ini adalah tabrak lari sialan 2 kali. Bab 57 Iblis ada di bumi. Aku bertanya-tanya mengapa wanita ini selalu tampak memiliki permusuhan yang tidak dapat dijelaskan, jadi inilah akar masalahnya. Dia terus menunduk. Aku dipelihara oleh seseorang di kampus. TSK Lu Xuan menyentuh dagunya dengan senyum main-main di wajahnya. Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Di permukaan, dia adalah peri anggrek yang elegan dan tidak duniawi, tetapi di belakang layar dia adalah seorang sosialita yang bergantung pada sponsornya untuk mencapai puncak. Tidak heran dia bisa duduk di posisi Direktur Pusat Informasi Jaringan di usia yang begitu muda. Ternyata dia pergi. Masing-masing skandal ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Zhao Mengqi. Lu Xuan mengambil kembali drone nano yang terbang kembali diam-diam dan memasukkannya kembali ke dalam lapisan antara casing kacamata dengan seringai di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia memegang kendali atas segalanya. Direktur Zhao, saya memiliki bukti yang memberatkan Anda dengan kuat di tangan saya. Sekarang saatnya Anda membayar harga untuk apa yang telah Anda lakukan. Deskripsi rinci target orang Zhao Mengqi lahir di daerah pegunungan miskin di barat laut. Kedua orang tuanya adalah petani yang bekerja keras. Ada 5 anak dalam keluarga dan Zhao Mengqi adalah anak kedua tertua. Dia memiliki seorang kakak perempuan, 2 adik perempuan, dan seorang adik laki-laki yang sangat dihormati. Nama aslinya cukup khas pada masanya, Zhao Zhaodi, dan adik laki-lakinya yang tercinta dipanggil Zhao Yaozu. Zhao Zhaodi Zhao Yaozu. Lu Xuan menggumamkan kedua nama ini dengan senyum penuh arti di bibirnya. Kombinasi nama ini sungguh merupakan lambang dari gagasan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan di era itu. Tampaknya Direktur Zhao telah hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak bahagia sejak kecil. Zhao Mengqi telah menunjukkan kecerdasan dan kecantikan luar biasa sejak dia masih muda dan kinerja akademiknya jauh melampaui teman-temannya, namun latar belakang keluarganya yang miskin hampir membuatnya putus sekolah di sekolah dasar. Untungnya guru sekolah dasarnya menghargai bakatnya dan tidak tega melihat mutiara berharganya tidak diperhatikan, sehingga dia dengan murah hati menyumbangkan uang untuk membantunya menyelesaikan studi sekolah dasarnya. Kemudian dengan bantuan guru kelasnya, seorang yang berhati baik bernama Li Yuan mulai mensponsorinya untuk waktu yang lama hingga dia berhasil diterima di universitas dan keluar dari gunung yang telah menjebaknya selama lebih dari 10 tahun. Melihat ini, Lu Xuan sedikit mengernyit. Masuk akal jika seseorang berbuat baik padamu, kamu harus membalasnya dengan mata air. Direktur Zhao adalah panutan yang menginspirasi di paruh pertama hidupnya. Kok bisa? Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa sepenuhnya mengubah takdirnya dan meraih kesuksesan besar dengan usahanya dan bantuan orang-orang baik. Namun, takdir mempermainkannya. Selama studi pasca sarjananya, orang baik yang diam-diam mendukungnya, Li Yuan, bangkrut karena kegagalan bisnis dan harus berhenti memberikan bantuan keuangan kepadanya. Yang mengerikan adalah Zhao Mengqi tidak hanya tidak merasa berterima kasih atas bantuan lama itu, tetapi malah menyimpan dendam terhadap orang baik Li Yuan, berpikir bahwa dia telah menunda masa depannya yang cerah. Untuk melanjutkan studinya dan mempertahankan kehidupan glamornya, dia berhubungan dengan seorang pengusaha kaya yang lebih tua melalui internet dan memulai kehidupan sebagai simpanan. Sialan, Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Pembalikan ini datang secara tak terduga, tetapi juga masuk akal. Ketika seseorang yang sangat egois menghadapi hilangnya kepentingan, hal pertama yang akan dia tinggalkan seringkali adalah apa yang disebut sebagai budi baik. Setelah lulus dari sekolah pasca sarjana, Zhao Mengqi tahu bahwa begitu pengalaman masa lalunya terungkap, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Jadi dia dengan sengaja memulai serangkaian rencana pencucian nama. Langkah pertama adalah mengubah namanya, mengubah Zhao Zhaodi yang kuno menjadi Zhao Mengqi yang puitis. Kemudian dia menggunakan berbagai metode kecantikan medis untuk memutihkan dan membentuk tubuhnya, dan berolahraga dengan gila-gilaan, mencoba menjadikan dirinya wanita berbakat Jiangnan dengan temperamen dan kecantikan. Dia juga berusaha keras untuk memindahkan pendaftaran rumah tangganya ke kota tempat Universitas Sichuan Selatan berada. Sejak saat itu, dia mengubah dirinya menjadi orang Sichuan Selatan sejati. Lu Xuan diam-diam terkejut. Taktik dan siasat wanita ini bahkan lebih hebat daripada jagoan perkelahian di istana dalam drama TV. Demi menyembunyikan asal-usul mereka, mereka akan melakukan apa saja. Namun, hal yang paling keterlaluan adalah demi menghapus sepenuhnya masa lalu yang tidak sanggup ia lihat dan tidak meninggalkan masalah di masa depan, ia benar-benar merencanakan dan melaksanakan 2 kecelakaan yang tidak disengaja. Pertama kali, ia mengundang pria kaya Liu Feiyu yang mendukungnya ke daerah pegunungan terpencil, menciptakan ilusi bahwa mobil kehilangan kendali dan jatuh dari tebing, dan memukulnya hingga tewas secara brutal. Karena kecelakaan itu terjadi di daerah terpencil, kurangnya pengawasan, dan keluarga pria kaya itu tidak menyelidiki lebih lanjut, kasus itu akhirnya ditutup sebagai kecelakaan.
Kedua kalinya adalah terhadap Li Yuan, pria baik hati yang telah membantunya di saat ia membutuhkan dan mendanai studi universitasnya. Setelah mengetahui bahwa dia telah bangkrut dan hidup dalam kemiskinan, dia berpura-pura mengunjunginya dan memikatnya ke daerah tak berpenghuni di pegunungan dan membunuhnya dengan cara yang sama. Kedua kasus ini masih merupakan kasus yang belum terpecahkan karena metode mereka yang tersembunyi dan lokasi yang terpencil. Melihat ini, Lu Xuan merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya langsung ke atas kepalanya. Apakah orang ini masih manusia? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa penipuan dan penjebakan Luo Xiaoran sudah cukup menjijikan, tetapi dibandingkan dengan Direktur Zhao ini, itu bukan apa-apa. Ini bukan lagi korupsi moral sederhana, ini adalah kepribadian antisosial yang lengkap, iblis dalam wujud manusia. Neraka kosong dan iblis ada di bumi. Lu Xuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi sangat dingin. Sebelumnya dia hanya curiga bahwa Zhao Mengqi menerima suap dan menutup mata terhadapnya. Tapi sekarang tampaknya wanita ini memiliki 2 nyawa di tangannya. Terlebih lagi, salah satunya adalah dermawannya. Untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seseorang yang berasal dari gunung dan mengemas persona, keluarga terpelajar, dan bakat Jiangnan yang disebut-sebut, dia bisa saja membunuh dermawannya. Betapa gelap dan keras hatinya dia. Lu Xuan tiba-tiba teringat rekaman yang diambil oleh drone sebelumnya di mana Zhao Mengqi bernegosiasi dengan dalang untuk operasi ibunya. Sekarang tampaknya wajah seorang putri yang berbakti mungkin hanyalah pertunjukan yang rumit darinya. Seberapa dalam perasaan seseorang yang dapat menghancurkan dermawannya sampai mati tanpa ragu-ragu terhadap ibunya? Seringkali itu hanya untuk menciptakan citra sempurna tentang diri sendiri sebagai anak yang berbakti. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan terus melihat PPT itu. Konten yang berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Semua buktinya begitu ekstensif sehingga memakan lebih dari 200 halaman. Di antaranya terdapat catatan rincian salinan resi yang dibayarkan oleh guru kelas sekolah dasarnya untuk biaya sekolahnya, catatan transfer bank dari setiap beasiswa yang diberikan oleh orang yang baik hati itu, dan bahkan beberapa voucher transfer biaya hidup sehari-hari untuk peduli terhadap kesejahteraannya. Setiap transaksi dapat dilacak dengan jelas. Ada juga semua catatan transfer bernilai besar dan catatan pembelian barang-barang mewah dari pengusaha kaya selama periode ketika dia mendukung Zhao Mengqi, serta catatan pemesanan hotel keduanya di hotel-hotel bintang 5 utama, yang merinci bahkan tanggal dan nomor kamar tertentu. Hal yang paling penting adalah salinan pindaian buku pendaftaran rumah tangga Zhao Mengqi yang nama aslinya adalah Zhao Zhaodi, serta semua catatan dokumen resmi tentang bagaimana dia mengubah namanya, memindahkan pendaftaran rumah tangganya, dan memalsukan identitasnya langkah demi langkah. Pemicu terakhir yang membuat semuanya menjadi bumerang adalah 2 video. Sebuah video diambil dari berbagai sudut oleh satelit pengintai yang menggantung tinggi di langit di sudut yang tidak mencolok bertahun-tahun lalu. Video itu menunjukkan Zhao Mengqi mengendarai mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan menabrak mobil lain hingga jatuh dari tebing. Video lain, metodenya persis sama kecuali lokasi dan korbannya yang berubah. Sistem ini luar biasa, Lu Xuan diam-diam mengacungkan jempol kepada sistem di dalam hatinya. Kasus lama ini terjadi di daerah pegunungan terpencil dengan pengawasan yang jarang. Jika bukan karena sistem yang hebat ini, kedua nyawa ini mungkin akan terkubur selamanya. Semua bukti ini terhubung bersama untuk membentuk rantai bukti yang lengkap, yang cukup untuk mengirimnya ke penjara selama sisa hidupnya. Lu Xuan menghela napas panjang dan keterkejutan di hatinya butuh waktu lama untuk mereda. Namun dia dengan cepat tenang. Zhao Mengqi pantas mati tetapi sekarang bukan waktunya untuk menyentuhnya. Dia hanyalah seorang pion. Apa yang sebenarnya perlu kita ungkapkan adalah tangan hitam yang bersembunyi di balik layar dan memanipulasi semua ini. Direktur Zhao, Anda berlumuran semua kotoran ini, tetapi ini benar-benar hadiah yang luar biasa bagi saya. Mulut Lu Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Aku ingin menggunakanmu untuk menangkap ikan besar di belakangmu, seharusnya tidak sulit, kan? Dia menyimpan ponselnya, kilatan penuh perhitungan di matanya. Ketika saatnya tiba, kita akan menyelesaikan semua perhitungan lama dan baru bersama-sama. Tidak ada yang bisa lolos. Bab 58 Zhao Mengqi yang gila. Kali ini Lu Xuan bahkan tidak repot-repot mengetuk pintu. Bang, celang. Dengan bunyi keras, pintu kayu tua kantor itu ditendang terbuka olehnya. Kunci pintu patah, serpihan kayu berterbangan, dan panel pintu yang malang itu membentur dinding lalu memantul lemah, tergantung di sana terayun-ayun. Di kantor, Zhao Mengqi, yang baru saja menyapu pot anggrek ke tanah karena frustrasi setelah teleponnya dimatikan, sekarang memegangi dadanya dan terengah-engah, mencoba menenangkan amarah karena dibodohi dan ketakutan akan masa depan. Suara keras yang tiba-tiba itu membuatnya sangat ketakutan hingga dia hampir melompat dari kursinya. Dia berteriak tanpa sadar menutupi telinganya dengan tangannya dan tiba-tiba menutup matanya seperti kelinci ketakutan. Lu Xuan masuk, matanya menyapu kekacauan pecahan porselen dan kotoran, dan akhirnya tertuju pada Zhao Mengqi yang masih